sumber suara itu berasal dari manakah? Terus? Begitu. Ya kan, memanggilku 2 kali dengan suaranya yang lemah lembut. Sally, Sally gitu, karena aku dipanggilnya Sally. Ya, aku cari. Aku tidak takut sama siapapun ya kan. Aku buka kamarku, ku cari keliling karena di sana posisinya bungalau dengan kolam renang ya. Ya bukan mau nyombong gitu. Jadi maksudnya emang tinggal sendiri. Enggak apa-apa. Tahu Maksudnya ya kan? bertemu dengan Tuhan, dari mana tahu itu Tuhan, Mbak? Nah itu dia, aku terusin ya. Jadi karena benar-benar aku di bungalau sendiri, bukannya ini ya, bukannya kos-kosan, maksudnya maaf, bukannya sombong. Iya, Gitu. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus aku cari dulu dong ya kan, aku cari dulu ya kan, karena kan orang kah ya kan. Nah aku cari nggak ada orangnya. Udah aku masuk lagi ke dalam. Lagi dia memanggil lagi Sally, Sally. Terus aku langsung marah dong karena nggak aku temukan satupun orang ya kan. Aku keluar lagi, lalu aku bilang gitu, siapa sih lo? Ribet banget dah gitu ya kan, Betawi dasar gua. Nah gitu. Nah terus langsung dia bilang, I'm Father, I'm Lord gitu. Dia bahasa Inggris gitu. Gitu, bahasa Inggris. Bahasa Inggris Tuhannya. Karena gue juga kan gitu. karena gue juga kan bisa berbahasa Inggris ya. Karena memang posisi Bali Lombok itu kan memang berbahasa Inggris semua, anak kecil aja bisa bahasa Inggris, ibarat kata begitu ya. Iya, Yesus dari Roma, masa bahasa Inggris? Gue itu Lanjut. berbahasa Inggris. Jadi Gini maksudnya aja aku lah, Pak. berbahasa Oke Inggris. dah. Oke lah, nggak apa-apa lah. Tadi Begitu, saya lanjutkan kira-kira. Bang Blender aja, sedikit aja ya. Katanya 10 hukum Taurat. Islam, Kristen itu ada hukum nggak yang mengatur? Sebentar dulu. Kan dilarang berzina. Kalau berzina apa hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Gurunda. Mau rendah ganda. Salam kenal teman-teman. Silakan. Ya, salam balik. Lanjut. Ya. Deng. Salam kenal. Bang Zumah ya. Kalau berzinah lah, kan tidak mungkin. Kalau berzinah, apa hukumnya? Haram itu. Iya, di mana itu tertulis hukum haram itu? Ada nggak di Bible itu? Karena itu termasuk 10 hukum Taurat. Tidak boleh berzina. Iya, kalau terjadi perzinahan, apa yang bisa hukum yang dikenakan? Kalau Islam kan jelas hukum rajam. Nah, kalau dia laki-laki dengan yang belum menikah, dirajam. Kemudian diusir dari kampung. Kalau dia yang sudah pernah menikah, maka rajamlah hingga mati ya, dan janganlah kamu berbelas kasih demi menegakkan agama Allah. Itulah di Islam. Kalau di Kristen itu apa hukumnya kalau dia melanggar? Kalau dulu gitu ya, ada memang kisahnya gitu, waktu itu mau dilempar Enggak, batu. jangan pakai kisah, Mbak, pakai Bible, Pakai apa? pakai Bible. Kan Kayak aku ini. baru dibaptis, belum punya Pak Farid, Bible. Mbak, begini, poinnya Bible-nya ada Mohon di izin, kan hukumnya ada di ini. Hukumnya di 1 Yohanes 2 dibaca. Itu hukumnya kalau berzina di Kristen. Enggak. Jadi Seliana ini dia kan baru murtad, ya kan. Nah, karena dengar suara, jadi dia pun belum paham kekristenan, belum. Kalau ditanya kekristenan sama dia pun nggak paham. Bukannya nggak Jadi, paham, tapi memang nggak bisa buka Alkitab dan membaca ayat tuh nggak Ya, hafal. mungkin Ada kita di hanya mana ya? memberikan Ada di masukan mana aja ya? kepada Tapi dia, tahu. mungkin dari Bang Juma kan. Nah, begitu Bang. Dia keluarganya Muslim semua. Iya. Aduh, kasihan. Jangan dibunuh, aku jangan dibunuh. Aku nggak mau dibunuh. Enggak, kasihan aja, Mbak, Jangan kasihan aja. dibunuh. Kenapa sampai nggak ada yang menuhankan bunuh anak kau. manusia? Betul, anak rimba dia bilang jangan dibunuh. Enggak ada yang bunuh, melainkan Yesus itu yang membunuh karena dia membawa pedang, tidak membawa damai. Hanya tidak membawa damai, melainkan pedang. Iya. Itu kiasan. Enggak, dengar ya. Jangan kamu menyangka aku membawa damai ke muka bumi, tapi aku melemparkan api peperangan, ya. Jadi itu bagaimana? Udah dibaca belum? Nah, jadi maksudnya tuh kayak aku Bang. Jadi misalkan aku nih gitu kan mengenal Yesus Kristus nih. Nah ayo lo siap-siap lo gitu kan. Jadi harus siap siaga nih gitu. Kayak begitu. Begini, izin. Berarti kamu ini kan yang katakan tadi, saya bisa jujur atau bohong. Berarti tadi kisahmu bohong ya?
Begitu ya. Selamat Sumpah, datang mau ke demi rumah. apa? Demi apa coba? Demi darah Yesus. Mau demi apa? Sumpah Darah pocong Yesusmu. kayak lu di Islam. Tunggu, darah Yesusmu kau berani? Darah Yesus, gua pernah Demi darah mendengar Yesusmu. suara Tuhan langsung. Dalam nama Tuhan Yesus, Kalau kau darah Yesus Oke, kalau kau betul dari Islam, ya bisa tidak Ya. kau membaca surat Al-Fatihah? Ya ampun bang, jangankan Al-Fatihah, Yasin gua apa? Nggak usah surat Yasin, jangan lari ke Yasin. Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Ihdinas siratal mustaqim. Makhrajatul hurufnya sama tajwidnya sama. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selamat datang misionaris ya. Ini misionaris ini anak rimba, lanjut. Amin. Tang misionaris. Apalagi bang? Nah, coba Ini sambung aja deh. ayat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabat. Susah. Yasinan lagi, Yasinan. Misionaris, selamat datang misionaris. Lanjut guru. Yasin aja, Yasin. Susah itu. Yasin, atau Oh ya, sambung ayat saya. Yasin boleh. Yasin boleh. Wal Qur'anil Hakim. Sebentar. Udah ini. La tatakallam uskut. La Gue tatakallam. baru baca. Gue baru baca ini. La tatakallam uskut. Dengarkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ya, gue kagak Oke. boleh. Udah Pak Rimba gini, Pak Rimba, Pak udah. Nggak boleh apa Sekarang kita gua? sudah tahu, udah nggak perlu lagi kita uji, ya kan? Kita Islam lebih cerdas. Mungkin Bang Juma mau ngasih masukan sama dia, silakan. Ya, boleh. Iya, mohon izin teman-teman sekalian. Jadi kalau ada orang yang murtad, dia harus berhadapan dengan ajaran Yesus dulu. Mau kemana dia? Mau ke Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus malah mengatakan kepada Bani Israel, muridnya di Bukit Zaitun, wahai murid-muridku Bani Israel, anak keturunan Nabi Yakub, jika esok hari ada yang berkata kepadamu, aku bertemu dengan Yesus di sini, bertemu dengan Yesus di sana, jangan kamu percaya, sebab aku datang, kalau yang datang itu aku, maka aku akan diikuti oleh tanda-tanda. Tanda yang mengikuti aku adalah bahwa ketika yang datang itu aku, bukan Yesus palsu, maka matahari tidak lagi bercahaya, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Dan aku, kalau yang datang adalah aku beneran, maka seluruh umat manusia akan melihat aku berdiri di antara langit dan bumi. Jadi waspadalah. Tapi gue bukannya ketemu Tuhan Yesus langsung bang, gue hanya mendengar suaranya saja. Itu dia, sama seperti Paulus. Ingat kata Yesus, jika Nanti ada gue yang buta kayak Paulus kalau gue lihat cahayanya jika ada bang. yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Itu adalah penyesat, itu adalah iblis yang datang dengan memakai namaku. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Tanda-tanda kedatangannya Yesus ketika ditanya, guru, apa tanda kalau yang datang itu kamu? Tidak pernah dia katakan tandanya ada suaraku. Itu tidak ada Yesus katakan. Malah Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu, baik itu melihat langsung, melalui suara atau apapun itu, berupa cahaya atau apapun itu, kata Yesus, jangan kamu percaya. Sebab Matius 24 nomor 24, Yesus palsu dan rasul-rasul palsu akan datang dan akan menyesatkan banyak orang dan juga menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi saya yakin 100% kalau ada orang murtad ngaku bertemu Yesus, itu ketemu setan, bukan ketemu Yesus. Apa? Menurut Agak Yesus. suaranya lemah lembut begitu. Menurut Yesus.
Bukan menurut kami umat Islam, menurut Yesus. Kagak Camkanlah. bang. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu, kata Yesus. Camkanlah. Jadi apabila ada orang yang berkata, ada suara yang berkata, aku bertemu dengan Yesus, maka kami umat Islam tidak percaya kepada siapa namanya ini? Ari, kami nggak percaya dengan Anda. Ya Kami kan gue bilang dari tadi gue dengar Yesus. suaranya doang. Iya, Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu jangan percaya. Makanya Bani Israel tidak percaya kepada Kristen. Kristen adalah agama baru, didirikan oleh seorang tokoh dari Roma bernama Paulus. Itu tertulis di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari agama Kristen. Dia adalah penyesat yang menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Itu Bible yang mengatakan itu. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tetap Yahudi, tidak jadi Kristen. Mereka tetap menjadi praktisi Torah, tidak menjadi praktisi perjanjian lama atau perjanjian baru. Itu ya, saya hanya sekedar mengingatkan sesuai dengan dalil. Silakan. Iya bang. Jadi nih bang, kalau memang kayak ibaratnya Yesus berkata demikian, itu kan memang dikhususkan kepada nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu. Jadi artinya dia tuh kayak seolah-olah menjadi nabi, menjadi rasul yang bilang ketemu dia, ketemu ini, ketemu itu. Nah, terus yang Isra Mi'raj sendiri katanya si Muhammad itu pernah naik ke langit, tuh ketemu tuh. Ya kan, ketemu di langit berapa gue lupa. Gitu tuh bang. Nah lu cerita kayak begitu aja lo percaya? Begitu maksudnya gua bang, ya kan? Itu belum tentu ada saksinya gitu. Mau nggak dia bersaksi, mau nggak dia bersumpah gitu. Itu kan cuma cerita doang, cerita hayalan belaka gitu ya kan, dongeng dari negeri. Alhamdulillah, Nabi Muhammad SAW tidak bertemu dengan yang bernama Yesus. Nabi Isa berbeda dengan Yesus. Iya beda, gue setuju. Jadi setuju beda. Jadi Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, dia tidak pernah bertemu dengan iblis yang ngaku Yesus Kristus. Sedangkan Yesusnya. Tapi lu jangan gitu juga bang. Kalau misalnya Allah Subhanahu Wa Taala lo gua katain iblis lo nanti marah. Yesus yang berkata, Yesus Ya yang kan? berkata. Nanti dibilang menghujat, nanti bawa polisi, Yesus nanti mengatakan, sabar. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat, waspadalah kepada iblis, planos dalam bahasa Yunani, penyesat. Setan. Padanya benar kepada iblis. Percayalah. Begitu itu bukan lo itu sama ucapan Yesus. sama iblis. Yesusnya mengatakan, saudara, Yesusnya mengatakan, waspadalah wahai muridku Bani Israel. Kalau Anda tidak waspada ya kan Anda bukan muridnya. Silakan aja Anda rangkulan iblis, dengan betul. Silakan aja rangkulan dengan setan. Tuh Anda bukan murid Yesus. Kan Yesus hanya berpesan kepada muridnya. Murid Yesus Bani Israel. Ente bukan Bani Israel. Jadi kalau ente mau menyembah kan, setan, lihat aja yang mengaku Yesus gitu, Kristus, jadikanlah semua murid aja. semua bangsa murid salah. murid Itu bukan Yesus anak Maria. Yang memerintahkan membaptis itu bukan Yesus anak Maria. Itu adalah iblis yang keluar dari kubur. Salah juga ente. si Muhammad keluar dari gua Hero. Ngapa lari ke Nabi Muhammad? Tidak ada hubungannya. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku setan, tidak pernah Yesus bertemu bilang setan mengaku bahwa Yesus Kristus. Setan-setan itu ditempatkan di gua-gua. Jangan, Begitu di gua-gua. bagus, Nah kalau lu mendengar bagus suara sekali, apa di gua, itu baru itu yang lu harus pertanyain. bagus sekali, Kok di gua sih, ya ampun, gua kan tempatnya setan. bagus, Gitu. bagus. Dengarkan saya. Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15, setan dilemparkan ke alam kubur. Baca tuh dalil. Foto gua benar. Baca tuh dalil. Foto gua itu benar foto gua, cari gua. Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke dalam kubur.
Yohanes 12 nomor 31, Yesus berkata iblis akan dilemparkan keluar dari kubur. Matius 12 angkatan jahat akan keluar hari ketiga dari kubur. Matius 28 nomor 18 nomor 19, iblisnya berkata pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan anak Maria. Anak Maria berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku Yesus anak Maria hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada Bani Israel murid-muridnya agar jangan ke Indonesia, tetapi pergilah kepada seluruh Bani Israel yang hilang dari dombaku yang hilang dari umat Israel. Jadi yang Anda sembah itu jelas diduga iblis yang mengaku Yesus Kristus. Ingat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, wahai muridku Bani Israel, dengan mengaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi penyesatnya datang mengaku nama Yesus, gelar Kristus, disingkat Yesus Kristus. Kristen pengikut Kristus. Paham sampai sini? Sampai sini paham? Ada yang paham, ada yang enggak sih. Paham. Mudah-mudahan Anda bisa sehat. Jadi itu pernyataan Yesusnya. Waspada, sebab Yesus Kristus sang penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaannya sekarang nih, mana banyak orang pengikut Kristus setan itu? Mana banyak orang yang sudah disesatkan oleh Kristus tersebut? Satu-satunya kandidat ya Kristen. Karena Kristen adalah pengikut Kristus. Kristus ada yang penyesat, sedangkan Kristus yang asli hanya untuk Bani Israel. Kristus yang penyesat mengajarkan seluruh dunia untuk menjadi pengikutnya. Ingat ketika iblis datang kepada Yesus di dalam Lukas 4 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, 11, 12, endingnya di 13. Ingat apa kata iblis? Wahai Yesus, ya paman, sembahlah aku, maka segala kuasa dunia akan kuberikan kepadamu. Jika engkau menyembahku, aku akan memberikan kuasa dunia beserta kemuliaannya. Tapi Yesus tidak mungkin digoda. Yesus tidak mungkin jatuh. Akhirnya Enyahlah kau iblis. Enyahlah kau iblis. Sebab iblis disuruh menyembah siapa? Disuruh menyembah siapa iblisnya? Iblis aja disuruh menyembah kepada Allah. Sebab engkau harus menyembah kepada ilahmu, yaitu Dia yang maha suci lagi maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus, coba Anda lihat Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar jadi mayat, agar dibangkitkan pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang Kristen. Jadi syarat untuk menjadi Tuhan kudu wajib jadi mayat dulu. Itu dalil. Kalau begitu masa mau mati seluruh dunia, karena kan kebanyakan Kristen nih di Eropa ya kan ceritanya begitu. Masa mereka mati dulu ya kan kagak. Begitu Bang, jadinya Itu nih kan. fakta, itu real. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan datang memanggil aku Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, apa kabarmu Tuhan? Pada saat itu mereka akan berkata, bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka Kristen. Enyahlah daripadaku wahai Kristen. Pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku wahai Kristen. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kagak begitu. Kalian yang pembuat kejahatan. Itu ucapan Yesus. Ya, itu memang ucapan kalau Yesus. kita berbuat jahat, Bang, baik Kristen maupun Islam Kristen pasti disebut ditolak pembuat sama kejahatan? Tuhan, Bang. Kenapa Kristen Gitu. disebut sebagai pembuat kejahatan oleh Yesus? Coba. Karena dia tuh cuma bilang gue Kristen, tapi nggak ngelakuin kehendak Bapa. Yesus mengajarkan di dalam Yohanes 14:12, barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku sunat. Kristen? Tidak. Yesus tidak makan babi.
Kristen? Tadi dulu, Yesus tidak makan babi itu nggak ada di Tidak, Alkitab, Bang. Paman. Yesus tidak makan ibadah babi itu Sabat. tidak ada di Alkitab. Ibadahnya sujud. Kristen? Kalau sujud Joget. itu kan ibarat kata Joget. jedotin Yesus jedotin kepala di kitabnya bawah. adalah Itu perjanjian gua juga jedotin barunya kepala di Yahudi, bawah, Bang. yaitu kitab Tanakh, kitab Taurat. Itu kitabnya Yesus. Kristen? Bible. Nah, Di kan di dalamnya Yesus- ada Taurat, Mazmur, Yesus rasulnya Injil. adalah Musa. Galatia 4, nomor 4, nomor 5. Yesus rasulnya adalah Musa. Kristen rasulnya adalah Paulus. Yesus menyembah kepada Allah. Kan Kristen menyembah Yesus kepada duluan. Artinya Yesus itu yang mengutus Paulus, begitu. Ingat, jadi ketika Yesus mengatakan barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus andai hidup di tahun 2025, maka Yesus bulan suci ini juga ikut berpuasa bersama dengan kami. Yesus ikut tarwih bersama dengan kami. Yesus pun lebaran bersama dengan kami. Yesus Nah. tidak ikut Natalan. Yesus tidak ikut pesta Itu utang dia tuh baru. kagak- Yesus tidak ikut makan. kemudian prosesi-prosesi agama Kristen. Kagak makan. Anda Iya. Yesus hidup hari ini, maka Yesus sholatnya di masjid. Kenapa? Karena Yesus itu selalu beribadah di Baitullah, Bait El Bang, atau Yesus Bait itu kan Eloah. abad 1 ya kan Yesus hidupnya. itu selalu di Sedangkan Mikdas, Muhammad tuh abad tempat 7. sujud. Gimana bisa Tempat sujud. begitu? Nah, jadi andai saja Yesus hidup hari ini, maka dia bersama dengan Bang Suma sujud di masjid, bukan di gereja Kakak. joget ria. Kakak bakal Matius masa? 26 nomor 39. Yesus semalam-malaman sujud minta doa kepada Allah. Lah, Tidak jedotin kepala di jingkrak-jingkrak bawah, Bang, berdoa gua juga kepada begitu, sosok makhluk yang Bang. datang kepada Paulus. Tidak Gue mungkin juga Yesus begitu berdoa bang, kepada kalau udah Yesus. minta ampun mah bang, waktu gue mendengar suara Tuhan aja Tidak gue ada langsung Yesus bang, sujud berdoa kepala kepada gua. Yesus. Tidak ada orang waras berdoa kepada dirinya sendiri, nggak ada. Tidak ada orang waras Ya. berdoa kepada dirinya. Abang- Ada nggak abang ini orang, wanes. orang waras berdoa kepada Wanes dirinya? ya? Maksudnya Wahai banyak Bang pengajaran Suma, wanes ya? tolonglah Kalau gua aku Tritunggal. Bang Suma. Aku mau Bukan ee, doa jangan tinggal bertuhan. duduk terus di sini Bang Suma. Tapi tolong dia nggak Terus itu hanya Bang. orang gila itu yang Dia kayak nggak gitu. Dia nggak Yesus bang itu bersama- karena berbarengan dan memberi makan 5.000 orang gitu, baru dia makan. Oh, Tapi kalau tidak. ujuk-ujuk dia sendirian Yesus. gitu makan di kamar ngumpet Jangan itu Anda nggak ada jangan di jangan Alkitab. jangan Gitu. jangan Anda bawa-bawa Yesus Yahudi, jangan. Anda harus bawa Yesus Anda yang ke seluruh dunia itu. Coba Yesus Anda yang tunjukkan Yesus kepada cuma saya. satu, nama di atas nama, raja segala di atas raja. Anda Yesus. tunjukkan kepada saya ucapan Ya Allah, Yesus ini untuk satu. non Yahudi ada nggak? Ucapan Yesus untuk Ya, non Yahudi, untuk non-Yahudi. Kristen ada nggak? Nggak Ya, ada, nggak? Paman. Nggak ada, Iya. Paman. Pokoknya Kalian itu gua cuma mengenal Tuhan Yesus, udah kalian titik. itu Bani Israel, Paman. kalian itu pengikut Yesus palsu yang datang Iya. kepada Paulus. Yesus yang bagaimana asli biar hanya gua untuk dibilang Bani palsu Israel. sih bang, orang ceritanya di Saya Alkitab kasih itu bukti. jelas dari pengadilan. Saya kasih bukti. Ya Saya kan, kasih terus bukti. diadili oleh siapa aja. Saya kasih bukti, kemudian saya kasih ditangkap bukti. oleh siapa. Saya ya kan? kasih Kayak bukti. gitu-gitu. Yesus yang hanya untuk Bani Israel, kitabnya adalah kitab Yesaya, Yeremia, Samuel, kemudian Imamat, Keluaran dan seterusnya. Sedangkan Yesusmu yang datang kepada Paulusmu mengajarkan Roma, Galatia, Filipi, kemudian Timotius, Filemon, Tesalonika. Itu kitab-kitab dari bisikan-bisikan roh halus yang ngaku Yesus Kristus. Sedangkan Yesus yang asli di dalam Yohanes 17 nomor 8, apa yang dikatakan? Segala firman yang engkau berikan ya Bapa telah aku terima, dan selanjutnya telah aku serahkan kepada Bani Israel murid-muridku, dan mereka semuanya telah menerimanya, dan mereka semuanya percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Selesai. Firman yang diterima Yesus
telah diberikan kepada murid-muridnya, dan muridnya percaya setelah menerima firman itu, ternyata Yesus ini betul-betul Rasul Tuhan, utusan Tuhan. Sedangkan Yesus yang kamu sembah adalah yang mengaku sebagai penguasa maut, Alfa dan Omega, bintang gemilang, kepadanya diberi kuasa. Itu bukan Yesus anak Maria, Cak Ayu. Itu penyesat yang bawa-bawa nama Yesus. Makanya Yesus berpesan ketika ditanya, "Guru, ya paman, apa tanda-tanda kalau engkau yang datang?" Matius 24, nomor 2, nomor 3. Apa kata Yesus? Tanda-tandanya matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang, akan nampak aku sebagai anak manusia di tengah-tengah langit, dan seluruh umat manusia akan melihat aku. Apakah tanda-tanda itu sudah ada? Belum. Apakah ada sosok ngaku Yesus sebelumnya? Ada. Apakah itu asli? Tidak. Kenapa tidak asli? Karena tidak dibarengi oleh tanda-tanda kedatangan Yesus asli. Allahu Akbar. Yesus Ya asli. udah, kalau emang tanda-tanda kedatangan yang abang bilang sebut tadi, ya itu benar, nanti dia akan dilihat oleh seluruh dunia. Apakah tanda-tanda itu datang Begitu. kepadamu ketika Yesus Untuk datang mengadili. berupa suara kepadamu? Ada tanda-tanda itu? Iya, Matahari Bahaya tidak berusaha. bersinar lagi. enggak, maksudnya berupa Bintang-bintang suara. berjatuhan. Itu biasa palsu, aja. Cak Ayu. Semua biasa aja. Itu Bukannya palsu. begitu, soalnya waktu itu Lo itu gua begitu. tanya sama Syarat Tuhan, ya syarat kan? untuk Nih, begini mengetahui jawabannya. tanda-tanda Nih, kedatangan Yesus harus gua tahu ngerti nih, Bible gua dulu. kan tentang Tuhan. Nih, Pahami kan Bible kan dulu, gua nanya Cak sama Ayu. Tuhan, kan gue namanya ceplok-ceplok. Iya, gue kan orangnya kan ceplok-ceplos nih bang ya. Terus gue tanya Sama seperti Tuhan, Paulus, siapakah kalau- engkau Tuhan? kalau memang Tuhan, gue bilang kan. Gue lebih parah bang dari Paulus ya. Kalau Paulus mah Rasul, gue mah bukan kan gue manusia biasa. Gue juga Nah, sombong, Rasul gitu. aja Maksudnya, parah, kalau gua apalagi yang bilang, bukan Rasul. Kalau emang Tuhan, nah itu kan muslim. Gue kan sebelum itu kan gue muslim. Rasulmu aja parah, apalagi yang bukan Rasul, gimana dong? Era nasena selekna selekna. Nah Hari akhirnya kan selekna. gue nggak ngerti. Gurunda. Yani asmaul Ya Selekna kan, nama suara bangsa. siapa itu ya Iya, kan? agak pale. Makanya. Makanya Makanya kalau Bang bagus Zuma namamu mah selekna memang. ngejelasinnya lucu sih. Nah bukan, Kok seli- bagus seli- lu seli- selekna. seli aja. Begini, jangan kau mengaku murtad. Sesungguhnya kau adalah misionaris. Sesungguhnya Kita oten. sudah. Kalau aku misionaris, Kami Muslim aku tidak bisa pasti dibohongi. punya Alkitab. Ini aku bilang aku baru dibaptis. Ketahuan. Oh, enggak. Tadi bilang saya. Ya baru bang, mulai kalau saya di ngerti bahasanya kita. kayak ayat Agatha Gua mah katanya. masih Saya Masa itu suara sudah aku berdebat kayak mirip Agatha, kurang lebih masa? 20 tahun. Aduh, Dan puji saya sudah Tuhan. Ya, Bu. paham betul trik-trik misionaris itu udah paham. kagak. Cara Makanya lu Anda mau menyangga kayak saya, gue gimana? cara Mau Anda yasinan sama menyangga gue bareng? saya Ayo, dengan yasinan menggiring bareng. narasi Anda kepada Nabi Muhammad dengan Islam, itu adalah kode etik di dalam karena kan gue dulunya pemahaman Islam, jadi gue misionaris. tahu. Jangan kau ajarin saya tentang misionaris. Bukan ngajarin, Saya ini tapi memang gue tamat. bertanya juga gitu Sampai pada saat gue ngeluarin dapur-dapurnya Islam. misionaris pun saya tahu. Ya jadi Argumentasi yang diajarkan oleh misionaris kepada junior-juniornya itu saya paham. KTP, Cara gue spill KTP ya boleh. menyangkal kemudian kebenaran Bible yang ditorehkan oleh apologet Islam akan dibantah menggunakan dalil-dalil yang syarat dengan bersinggungan dengan Islam. Saya paham misionaris itu. Kalau dia orang murtadin, dia tidak sama- nyerang Islam. Seorang murtadin tidak akan pernah Gue nyerang menyerang Islam Islam. dari mana? Mustahil Orang itu. lu dulu yang Pertemukan nyerang saya gua dengan dari tadi seorang diam. murtadin yang menyerang Islam. Tidak ada. Kalau Mana murtadin gua murni ya, nyerang? tidak akan pernah bisa menyerang Islam. Gua Tapi dari kalau tadi yang diam. murtad lalu menjadi penginjil, menjadi murtadin, menjadi Gua orang dari tadi bayaran, diam. Ya, spill dia KTP akan tuh balik di bawah. menyerang Islam. Itu kode etik. Itu sudah sumpah. Gue kagak Itu sudah nyerang. sumpahnya mereka. Itu sudah Tadi gua sumpah diam. mereka. Apa hubungannya coba Yesus dengan Nabi Terus Isa? sekarang coba? gua diam aja. Ada hubungannya.
Coba. Nah, tapi kalau Jadi, ditanya kan gue jawab. Saya simpulkan, saudari, di Islam itu tidak ada ajaran untuk berpura-pura seperti Paulus kepada Siapa orang yang Yahudi ngaku berpura-pura? Yahudi, Lu mau pesumpah kepada pocong orang sama Yunani gue? ngaku Yunani, Masa? kepada Sumpah orang pocong, yang ayo, taat sumpah Taurat pocong. ngaku penganut Taurat. Sumpah pocong, teman-teman, ada nggak sih? Sekarang Itu beneran nggak sih? penerusnya kepada yang penganut Al-Quran ngaku ngikut Al-Quran. Ya Yang gimana menyembah dong yang Allah, gue? ngaku-ngaku bawa-bawa nama Allah, yang percaya, yang kemudian percaya kepada Nabi dan Rasul Nabi Muhammad, Itu yang pura-pura benar juga tuh, mengatakan benar, Nabi dan skill Rasul KTP. kepada agama mereka. Islam kitabnya adalah Alkitab, berpura-pura juga menggunakan istilah Alkitab. Tuhannya Yaelah, umat Bang, Islam 25 adalah Allah, nabi aja gua pura-pura tapal. juga mengaku Allah. Apalagi 25 nabi gua apal, rukun Islam, rukun iman. Niat aja deh, niat puasa nih, mau puasa. Niat puasa aja dah. Gelap. Seperti itu. Oke, Nawa ya. itu, Nawa Saya itu hanya sama mengatakan- Godin, Anadai, saya hanya Fadusahuri, mengatakan Romadona, kepada Ji, saudara, Sanati, Fardulillahi ta'ala. saya hanya mengatakan kepada saudara Kawan misionaris asli. bahwa seorang Apa? misionaris itu jangankan Lu mengetahui yang seperti tadi itu. dibilang kan katanya, orang Misionaris Kristen itu naik. malah Orang kalau Kristen level naik, C6 ya itu gua harus bisa naik. bahasa Arab. Gitu. Gitu ya. Jadi saudara-saudara Emang muslim dimanapun yang gue berada, tanya lagi nih Bang, kita udah kenapa hafal tabiat Tuhan mereka. cuma bisa bahasa Arab? Itu gue mau Mereka tanya. boleh Kenapa mengajarkan, Tuhan lu mereka cuma bisa boleh bahasa mengajarkan Arab? diri mereka Terus sebagai bagaimana gue yang tinggal di muslim. Indonesia? Mereka Ya boleh kan, di Indonesia mengajarkan itu diri gua mereka harus pemilik pesantren. bisa bahasa Arab Mereka gitu. bisa Masa sih gue mengajarkan baca mereka Al-Quran anak-anak gitu kiai, ya? keluarga ulama, demi untuk mencari orang untuk disesatkan sama seperti mereka. Itu tanda-tanda mereka itu memang kayak begitu. Itu cara mereka mencari pengikut. Ketahuan. Iya. Iya, saudara. Agama yang penyampak Muslim guru di dah, bawah. agama penyampak dia orang. Mereka itu Ketahuan Bang Zuma. Ketahuan Takut kau gue beneran sendiri. dulunya Islam. Takut dia, takut. Dulunya Tidak, Islam. penyampak kau penyampak. Penyampak kau agama Dia penyampak. takut akhirnya. Next, ya bisa jadi Oh, mereka gua mah dia kenapa ini sih kalau lulusan gue Islam STT masuk Nias, Kristen? bisa jadi. Gitu. Kenapa sih? Sekolah Itu kan tipu-tipu. hak asasi Ya nggak manusia. apa-apa, silakan aja. Ya udah, Anda Kristen, jangan di-mute. silakan aja. Jangan Al-Quran di-mute saya dong. mengatakan hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin azim. Iblis itu turun hanya kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Enak tuh Bang Zuma. Ah, Jadi kalau iblisnya misalnya itu- Bang Zuma tuh gue demen karena Iblisnya berbahasa Arab itu, dulu, baru di iblisnya itu artiin hanya datang di kepada bawahnya. para pendusta yang Nah, banyak berdosa. Jadi gue ngerti Nah, apa yang mari Bang kita Zuma uji katakan. coba. Jangan berbahasa Kita tes ya Arab teman-teman, mulu. apakah orang ini pendusta atau bukan? Kita coba. Iya coba. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa yang datang kepada Anda itu adalah Yesus? Iya, jadi kan dia dia yang maha tinggi ya maksudnya. Di mana Jadi kan, dalilnya Yesus maha tinggi? Ya ditanya dalil kan gue bisa Ya, iya dong. kan gue Saya baru kan ingin menguji dibaptis. kebohongan Anda. Anda barusan mengatakan Yesus justru maha gue tinggi. Mana dibaptis dalilnya? bukan misionaris, nggak Mana hafal dalilnya ayat, Yesus nggak- maha tinggi? Kagak ayat kagak diapalin Bang, maksudnya letaknya di mana nih? Letaknya di mana nih? Tolong ini tolong makanya orang Kristen ada ya yang kan naik dong. Al-Quran mengatakan Tolong, tanazzalu tolong. ala kulli afakin athim. Aduh, gue Iblis baru itu hanya dibaptis, bekerja tolong, kepada tolong. pendusta. Iya tolong Dustanya saudara ini, letaknya di mana ayatnya? dustanya perempuan ini barusan dia mengatakan karena Yesus baru maha tinggi. dibaptis. Dalilnya tak ada, berarti dia Ini pendusta. bukan dalilnya tidak ada ya, tolongin dong orang Kamu Kristen. ketahuan. Typing. Oh. Karena gue Mana baru dalilnya dibaptis. Yesus maha tinggi? Baru dibaptis tolong, tidak hafal ayat. Ada coba dalil. Tolong. Enggak Bentar, ada ini dalil. Adrian. Inilah Adrian, Nggak ada dalil. Adrian monitor. Juma itu kalau Tolong sama-sama naikin orang dalam satu yang tahu Iya, ini. ayat ke kitabnya tolong. Seliana diam dulu, Seliana sama diam dulu. Edis, mencret Sebentar, kau. ini Adrian bentar. Adrian Herman Sianturi Kristen nggak? Herman? Assalamualaikum. Oh Islam ya. Berarti Adrian Kristen ya? Adrian Kristen, Hai, Bang. Kristen. Adrian Kristen itu, Bang. Oke lanjut. Bang Herman di bawah dulu ya. Mana Ya, dalil Adrian. Yesus maha tinggi mana? Dalil. Yesus Sebentar, saya mengatakan maksud saya gini, Bang Zuma aku tuh kalau mau tidak debat, dapat
Cari orang yang berilmu seperti Ustadz Wafi. Loh, Jangan kalian cari ini anak-anak orang Tuhan. Kalian di ini bawah. anak-anak Tuhan katanya. Aku baru Anak udah Tuhan kan baptis, berilmu Bang. Aku semua. baru dibaptis. Bahkan Lagi- bahkan Tahu kalian Juma, punya bicara- konsep Lagi belajar orang Alkitab. Kristen Cari itu orang di yang dalam berilmu. tubuhnya ada Roh Kudus. Jangan cuma Orang hanya Kristen mau itu cari dan yang Roh tidak Kudus itu berilmu. katanya Tuhan. Berarti Lawan kalian sama itu itu bersama sudah dengan kau Tuhan. mencret. Berarti kalian itu sebenarnya tidak perlu belajar, tidak perlu sekolah. Karena Tuhan itu maha tahu. Ditanya mana dalilnya Yesus maha tinggi? Apa jawabannya? Au au u a a a u u u a u u. Mana Roh Kudusmu? Mana Roh Kudusmu? Mana? Baru Mana belajar Roh Kudusmu? Alkitab. Mana? Tur. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16, apabila Roh Suaranya Kudus kayak itu Agatha, datang. Bang. Bang Zuma Agatha kayaknya. Oh, kalau Agatha lihat saya kencing duluan, tidak mungkin bertahan. Ya, nggak mungkin bertahan kalau Agatha itu. Ya, nggak mungkin. Nah, Yesus Jangan berkata, Agatha itu apabila pinter. Roh Kudus itu datang, Dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Kata Yesus, Roh Kudus yang datang akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Konsep Islam, Roh Kudus itu datang mengajarkan Al-Quran. Konsep Kristen, Roh halus itu masuk ke setiap orang Kristen. Berarti Tuhan ada bersamamu. Ketika kamu ditanya, Tuhanmu bangunin. Tuhan bangun, aku lagi ditanya. Jangan tidur aja Tuhan. Bisikin saya apa jawabannya Tuhan. Tuhanmu ada dalam tubuhmu. Kasih bangun. Tuhan, bukankah kamu bersama dengan aku Tuhan? Iya Paman, kenapa? Aku ditanya sama Bang Suma, mana dalilnya Yesus Bang, maha nanti tinggi? nanti aku cari tahu. Tuhanmu terus sentil aku kupingmu. hafalin Emang siapa yang ayatnya. mengatakan Yesus Mudah-mudahan itu aku maha hafal tinggi, ya. Kuclu? Nggak Maaf ada ya, dalilnya, kawan-kawan. Kuclu. Oh, Malah kencang. Yesus Kawan-kawan, bukan gak ada Malah dalilnya. Yesus Akunya berkata ya di yang dalam nggak Yohanes tahu. 5 nomor Maaf. 30, Aku Maaf, Yesus kawan. tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi yang melantik aku maha kuasa, dia tidak sedang melantik aku, tetapi sedang melantik iblis yang mengaku kepadanya telah diberi kuasa langit dan bumi. Harusnya kamu Tuh, ketika langit ditanya, tinggi kagak tuh. Langit tinggi kagak tuh. Jadi kan maha tinggi banget. ketika kamu ditanya, bola dunia aja dia harusnya ketika kamu genggaman. ditanya, mana dalilnya Yesus Kristusmu itu maha tinggi? Kau tunjukkan dalil Lukas 10 nomor 18. Yesus berkata, aku melihat iblis turun dari langit ke bumi berupa cahaya. Nah, dari langit iblis itu dia tinggi. Maka sampaikan dalilnya. Ketika kau ditanya, mana dalilnya Yesusmu itu maha tinggi? Lukas 10 nomor 18. Nabinya orang Yahudi bernama Yesus Kristus berkata, Tuhanku itu turun dari langit sampai ke bumi berupa cahaya, dan dia datang kepada Paulus berupa cahaya. Itu Tuhanmu tuh. Bukankah Paulus mengaku bertemu cahaya? Iya, langit tinggi Ah, banget. Bukankah Nah, itu Yesus kan mengaku yang maha tinggi. bahwa iblis itu berupa cahaya? Kena gak tuh? Memang berupa Kena dong, cahaya, kena Roh. dong. Apa ya? Iblis berupa Pakai cahaya. manjat tiang bang kali Jadi kurunda. karena Iblis mengaku, iblis berupa cahaya, kata Yesus, yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Yesus datang kedua kalinya ke bumi ini dalam rupa manusia. Paulus di dalam Galatia 1, nomor 11, nomor 12 mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajari aku, Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, tetapi dari Yesus. Berarti Yesus ada dua, Yesus yang berupa bukan manusia dan Yesus yang manusia. Yesus yang manusia adalah nabi dan rasulnya Tuhan kepada Bani Israel. Yesus yang berupa bukan manusia, itulah Tuhannya Karisteng in the gang. Paham sampai sini? Jadi Yesus itu ada dua, Yesus manusia dan Yesus bukan manusia. Kok ngarang sih? Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Maria melahirkan manusia atau bukan? itu kan kagak ada. Lah kagak ada di itu di Alkitab itu. Galatia 1 Karang-karang Galatia 1 Galatia 1 nomor 1 nomor 11 nomor 12 dari Rasul Paulus yang menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Yesus Kristus yang telah menyatakan Injil itu kepadanya.
Yesus datang kepada Paulus bukan dalam keadaan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Maukah aku tunjukkan siapakah iblis itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah kemudian pendurjana itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Galatia 1 nomor 1, nomor 12, nomor 13, nomor 11, nomor 12. Paulus mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus pergi ke seluruh dunia, ajarannya tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Siapakah penyesat itu? Paulus in the gang. 2 Yohanes 1. Yang gua tahu mah dia mempunyai dua nature, Bang, ya kan, manusia dan Tuhan gitu. Yesus Seperti itu. Dalam Ibrani 13 nomor 8, Yesus kemarin, hari ini, dan seterusnya selama-lamanya tetap manusia, tidak pernah berubah. Apaan? Lu mau ditambah-tambahin? Ibrani 13 nomor 8, baca sekarang. Saya ingin dengar. Lu mah ayat Ibrani 13 nomor tambah-tambahin, 8, nanti silakan Anda baca. Al-Quran lu gua tambah-tambahin gimana? Ibrani Marah. 13 Anda baca sekarang. Baca, saya ingin dengar. Apakah Yesus pernah berubah? Yesus Baca. tidak berubah, itu ada lagunya. Yesus tidak berubah, itu ada Yesus lagunya. tidak berubah. Dia tetap Ya, ada lagunya. manusia. Duduk di samping kanan Tuhan tetap manusia. Lagunya bukan begitu. Dia tidak pernah Lagunya bukan berubah. begitu. Ibrani 13 Kagak nomor begitu. 8. Yesus tidak berubah. Dia Kagak tetap begitu. manusia, tidak Kagak. pernah berubah. Oh, kagak Jadi begitu pohon, lagunya. jadi Maaf, asbak kawan. rokok, Bang Zuma marah. lagi jadi hantu. Yesus Zuma ngarang. tidak berubah. Dia tetap manusia, tidak pernah berubah. Jadi kayak Dia miliki Tuhan, apalagi Ecun. jadi setan. Bang Zuma emang paling-paling. Ibrani 13 nomor 8, Cak Ayu, Anda baca. Bisakah Ya, tapi Yesus itu bukan berubah? tetap manusia, begitu bukan. Tidak bisa berubah dia. Begitu juga dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi juga tidak pernah berubah. Yesaya 43 nomor 10. Pencipta Ini orang- langit dan bumi orang Kristen tidak yang pernah pinter dibentuk. kagak berani naik Tidak apa ya? pernah dibentuk dalam Bantuin. rupa apapun. Pencipta langit dan bumi tidak pernah dibentuk dalam rupa apapun. Yesus, Yohanes 1:14, berubah dibentuk menjadi daging. Itu bukan Tuhan itu. Iblis menjadi manusia. Di mana dalilnya? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, Bang, nomor 8. kalau misalnya iblis berubah jadi manusia, lu yang pada takut, lu sama pocong aja takut. Iya kan? Kalau Coba misalnya Anda iblis lihat bisa seenaknya gitu Lukas, ya. Merubah coba Anda diri lihat. jadi manusia, lu Lukas pada ketakutan. 24. Coba Anda lihat. Anda jawab. Lukas 24 nomor 37. Apa ini yang Lukas 24 nomor 37. Dengarkan. Murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Siapa yang muncul pada saat itu? Orang yang keluar dari kubur. Murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Ngeri, Karena Paman. kan waktu nampakin itu dia dengan kemuliaannya gitu, bukan dengan tubuh manusianya. Jadi cahaya kemuliaan kayak begitu. Terus Ketika intinya langsung ketika tuh Yesus ditunjukin ditanya, kepada murid-muridnya. coba Apa Anda namanya, baca lagi sekali tangannya lagi yang bekas sebelum saya serahkan disalib. forum ini. Ya kan, Anda terus baca, perutnya Anda yang duduk bekas merenung. disalib ditombak. Anda duduk gitu. merenung. Anda duduk merenung. Kagak. Baca pelan-pelan Matius 24. Maksudnya baca Ada Alkitab. pembicaraan rahasia. Ada pembicaraan rahasia Yesus dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun. Murid bertanya secara rahasia kepada Yesus, "Paman, ya muridku, aku ingin berbicara rahasia kepada ente." Jawab Yesus, "Apa yang ente ingin pertanyakan muridku?" "Hei, engkau kan mau pergi nih. Di mana kamu pergi kami tidak bisa pergi." "Ya emang." "Nah, kamu balik lagi kan?
Yes, apa tanda kalau yang balik itu kamu? Yesus menjawab, ketika engkau melihat ada sosok anak manusia berdiri di atas awan dan seluruh manusia meratap dan melihatnya, lalu engkau melihat matahari kehilangan cahaya menjadi gelap, bulan kemudian tidak pernah muncul, bintang-bintang berjatuhan, maka itulah tanda bahwa yang datang itu aku. Itu bertanda bahwa itu adalah aku, kata Yesus. Di dalam Al-Quran diterangkan kemudian dalam surah As-Zukhruf, tanda kedatangan Nabi Isa adalah detik-detik hancurnya alam semesta ini. Begitu juga pengakuan Yesus, Guru, apa tanda kedatanganmu? Yesusnya kemudian menjawab, langit kuasa-kuasanya akan berguncang, bintang berjatuhan, matahari tak bercahaya alias gelap, bulan pun tak muncul kemudian. Ini tanda kiamat. Sedangkan yang datang kepadamu, hai saudariku Ari, akulah Yesus. Cuman gitu doang. Cuman gitu doang. Tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan tak ada. Oh, hati-hati, kata Yesus, itu adalah Kristus palsu. Maka Masih mau aku datang besok. Ya saya dalam hal ini hanya memberi peringatan saja. Silakan Anda mau percaya, tidak percaya, la ikraha fiddin. Umat Islam hanya diberi tugas untuk memberi peringatan kepada jalan yang benar. Anda mau ikuti silakan, Anda mau tolak juga silakan. La ikrah fiddin, tak ada paksaan dalam Islam. Silakan sahabat-sahabat yang lain, kalau masih ada silakan. nih Ya, kalau aku mau minta maaf juga nih sama kawan-kawan yang di bawah, takutnya ada yang orang Kristen kan. Tadi aku naik itu karena kan memang belum ada Bang Zuma. Ya, belum ada Bang Zuma. Nah, terus udah gitu dibilang, "Oh ya orang Kristen naik." Nah, kebetulan waktu itu juga ini bukan 2,3K ya. Tadi masih 100-an gitu. Curhat, Ya, aku naik ya kan. Oh, gitu, nah, curhat. udah aku naik. Iya, karena aku takutnya dibilang baru itu ngaku orang kau Kristen, murtad Kristen. gitu. Terus aku bilang aku baru dibaptis. Terus Selamat ya, baru dia misionaris ya. ditanya-tanya gitu. Udah, Nah, selamat kalau aku misionaris. lihat sampai 2,3K mah, buset kagak berani Oh, apalagi. gak berani. Iya, karena apa? Karena masih belajar Mati Mija. Alkitab. Masih mau datang ke besok. Assalamualaikum Adinda, Ustaz Gaul, Waalaikumsalam. Aga Kariba. Masya Allah. Alhamdulillah sehat Kanda. Alhamdulillah. Di mana kini dek? Ini baru pulang dari ceramah subuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Sehat terus, tetap berjuang, tetap berdakwah. Amin, amin, amin. Sebentar saya bawa masuk semennya Kanda. Apa itu dek? Lukman minta semen untuk di perumahan. Oh iya, iya, Masya Allah. Ini sahabat-sahabat sekalian yang ada di kota Makassar dan sekitarnya. Adik saya ini, Ustadz Gaul ini, Ustadz yang sedang viral-viralnya di Sulawesi Selatan ya. Beliau adalah seprofesi dengan saya, sama-sama kami dari Properti, beliau juga pengembang. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ingin mendengarkan nasihat-nasihat Islami sambil santai tersenyum tertawa, ya boleh ngundang beliau untuk ceramah. Masya Allah, Subhanallah. Kalau nggak salah beliau ini ketua pendakwa Sulawesi Selatan kayaknya ya, Dinda ya. Sekretaris wilayah komunitas. Sekretaris wilayah, Masya Allah. Jadi teman-teman di follow akun beliau, yang mau mengundang beliau ada kegiatan ceramah bisa nerima juga dia dari luar kota boleh, dari Kalimantan, dari Sumatera yang ada mengundang beliau mau ceramah silakan. Beliau sangat-sangat menarik ya, ceramah beliau 2 jam itu serasa masih 30 menit. Dia juga ahli menggocok kita punya selera tertawa, Masya Allah. Iya. Iya. Dibilang Ustadz Gaul ya Ustadz ya. Ustadz Gaul. Iya benar. Beliau masih muda soalnya. Gaul ya. Izin follow ya Ustadz Gaul ya dari Iya. Sulawesi Tengah Kota Palu.
Silakan, Iya, silakan. Bang Zuma Kanda, salam kenal. Saya biasa sama ini Kanda Zuma ya. Siap, siap. Iya deh, iya deh, iya. Iya. Siap. Ya, silakan di follow adik saya Ustadz Gaul, teman-teman yang mau hajatan, buka bersama, nikahan, syukuran, undang beliau. Beliau punya metode dakwah sama seperti Ustadz Das Latif. Itu setara itu, cuman beliau kan masih masih muda gitu ya kan ya. Tapi caranya memberikan materi itu Masya Allah. Boleh dilihat di PT-PT beliau. Jadi perantau Sulawesi yang ingin merasakan hidup kembali di kampung pada zaman-zaman masih kecil, mari undang beliau untuk ceramah. Beliau juga tidak pasang harga untuk ceramah ya. Yang penting beliau itu sehat, dijamin keselamatan kesehatannya, insya Allah beliau datang. Saya sendiri udah ngundang beliau berapa kali ya teman-teman. Amin. Iya, silakan. Allah amin Gurunda. Kita tunggu ya. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bejo. Mungkin pelangi senja. Iya, Pelangi. halo. Ya. Islam Kristen. Emang harus jawab ya? Dijawab dong, Kak. Pada mana? Ini Pada lintas mana? agama, forum lintas agama. Pelang ini Kristen atau Muslim? Silakan dijawab. Emang harus jawab ya? Terus dijawab karena Ditanya. ini lintas agama, Kak Pelangi. Kalau nggak mau jawab? Orang masuk ke rumahnya orang, assalamualaikum, ditanya dari mana ya dijawab lah, orang masuk rumahnya orang gimana sih? Gurunda susah dia ngomong, dagunya dia tutup. Turunin tangannya itu dulu Pelangi. Oh iya, udah dilepasin tangannya dulu. Cuma mau nanya aja. Sama kalian. Fungsinya kalian ngomongin masalah agama di Dijawab sini dulu, apa? Kakak. Ini masuk ke rubrik Jawab dulu, agama bagus. ini Kristen Bagus. atau Muslim, Kak. Silakan. Bagus pertanyaannya. Tujuannya kami membahas ini supaya umat Islam generasi selanjutnya bisa memilih antara agama yang dari langit dengan agama buatan Romawi. Paham ya? Antara Tuhan yang benar-benar Tuhan dengan Tuhan yang baru dilantik di abad keempat. Paham ya? Antara kitab yang datang kepada para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, dengan surat kabar yang bebas dari pada saat pengkanonan dari beberapa buku-buku dari pewarta-pewarta yang tidak dikenal. Paham sampai sini? Maka kami melakukan pendiskusian di saat kemudian misionaris mencanangkan program kristenisasi berdasarkan mandat amanat agung Matius 28 nomor 19. Di saat itu juga kami harus tampil ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, juga harus tampil berseru kepada seluruh umat manusia menuju kepada Tuhan pencipta langit dan bumi dengan cara baik dan hikmah. Itu sampai sini paham? Oke. Mau nanya sama Bang Cuma boleh nggak? Boleh. Oh iya memang begitu. Dari dulu kami memang kayak gitu. Belum nanya. Oh belum, kirain sudah. Sorry. Bang Zuma ini masih abu-abu. Beliau Kristen atau Enggak, bukan Oten dia Oyen dia Oyen. Nanti juga agamanya Oyen. Nanti juga pakaian bagian bawahnya itu jatuh semua ke bawah. Tengok aja nanti. Tahu kalian. Kelihatan isinya nanti. Ya, silakan Paman. Nggak kelihatan kalau aku tuh kayak ahli Ya, surga. silakan Kak, apa yang mau ditanyakan silakan untuk singkat oke, waktu. oke. Silakan. Oh memang dari dulu kayak gitu. Belum. Kaget dia jatuh. Jauh Kak. Tahu dia. Jauh Kak. Kabur dia. Kabur. Ini Al-Qudus. Ya kabur apa sih? Al-Qudus. Keberatan di hidungnya tadi Ya. di kacamatanya. Ya, selamat Kristen. pagi. Kita Pagi. puji syukur Tuhan Yesus memberkati. Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus ya. Ada lagi tuh ya. Iya, silakan Bang, silakan. Ya, apa yang perlu harus kita berdebat, Bang? Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudari. Baik. Kami paham sebelum agama Islam itu kemudian diutuhkan ajarannya, disempurnakan ajarannya. Terlebih dahulu ada agama yang hidup berada tiba-tiba di antara agama Nasrani dengan agama Islam.
Kata kitab saudara nih, orang-orang Yahudi mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, dia ini Paulus adalah penyakit sampar yang menyesatkan umat Yahudi di seluruh dunia beradab dan dia adalah tokoh dari Kristen. Itu tertulis di kitab saudara. Saya ingin tahu penyesat yang muncul setelah Yesus yang diutus kepada Bani Israel itu bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam atau bergelar Kristus. Silakan. Dari mana saudara bahwa Paulus itu adalah penyesat? Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, Yesus berpesan kepada Bani Israel, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia Kristus ini, sang penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi menurut Yesus akan muncul penyesat setelahnya. Gelar penyesat itu adalah Kristus. Pertanyaan saya, siapa di antara Islam dan Kristen yang terciduk sebagai pengikut Kristus? Silakan. Saya tanya dulu. Tahu nggak? Paulus itu percaya dengan Yesus. Kenapa dia tiba-tiba percaya dengan Yesus? Ayo ceritakan dulu dengan saya. Iya, karena itu datang kepadanya oknum yang ngaku Kristus. Siapakah engkau Tuhan? Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22. Tiba-tiba dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau yang datang kepadanya itu adalah Tuhan? Itulah namanya kesaksian Paulus, ya. Iya, Paulus saya tanya. Sebelumnya sama dengan perbuatan dengan si Paulus sebenarnya. Yang jahat itu. Oh enggak dong. Yang enggak dong. Saya lahir dalam keadaan muslim. Dengar dulu, saya ceritakan kau yang menyatakan kau benar. Oke, baik, ya? baik. Jangan emosi tapi ya, santai aja. Dengar dulu, diam dulu. Iya, jangan emosi tapi ya. Diam dulu, tak usah ngomong. Iya, tapi jangan emosi ya, santai aja kita ya. Kalau ngomong saya turunkan saja. Iya, tapi jangan emosi ya bang ya, santai aja ya. Kalau mau ngomong, ya saya masih belum cerita. Jangan emosi bang, jangan emosi bang. Memang kalau sering makan babi itu darah kita itu panas katanya. Sudah. Santai bang. Bukan emosi namanya itu. Iya, santai bang. Relax. Istighfar. Astagfirullah. Berdasarkan dengan latar belakangnya si Paulus ini sama dengan kalian antikristus. Oh, iya. Kenapa mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan? Bahkan dia mengejar-ngejar Yesus. Mengejar-ngejar, makanya jangan emosi. Bicara kayak gitu. Jangan putar-putar perkataanmu. Itu lidahnya terlipat. Pernyataan dengan saya. Saya bukan dengan orang-orang yang sama seperti yang kau fitnah, yang kau olok-olokan, kau hina-hina itu ya, beda. Ya. Ada pula yang menghina, ada pula yang olok-olok. Mana ada? Saya ini siapa nama, entah Bang Cuma, entah siapa namamu ini tidak jelas. Itu sudah tertulis nama aku, masih bertanya. Tidak jelas kau siapa kau ini. Ya. Itu nama aku sudah dengan tertulis. Namamu di KTP-mu. Oh, KTP ku beda lagi lah. Sama seperti Paulus, KTP-nya Saulus. Gelarnya Paulus. Dulu latar belakang si Paulus ya. Si Paulus itu dengan antikristus, bahkan membunuh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, ketika Yesus menampakkan dirinya, menampakkan kuasa Tuhan kepada Paulus, akhirnya lah si Paulus jadi hambanya si Tuhan Yesus Kristus. Itu kesaksian si Paulus. Dia menyatakan dalam dirinya. Makanya si Paulus itu berubah total dia untuk menjadi pengikut Kristus. Makanya jangan kalian buat pernyataan yang tidak benar. Jangan terbalikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Satu koma tidak akan berubah. Bagaimanapun kalian menerjemahkan firman Tuhan itu tidak akan berubah. Iya, saya nyatakan sama kalian. Udah, kepanjangan. Satu koma tidak akan berubah firman. Jangan panjang, kudus sudah panjang. Jangan terlalu panjang. Lanjut. Jangan curhat. Sudah selesai curhat. Lanjut terbalikan terjemahan masalah. Sebenarnya saya katakan sama kalian, tidak ada urusan kalian membahas masalah Alkitab.
Oh, nggak bisa. Kalau memang kalian mau berkembang masalah generasi kalian, oh enak aja. silakan ajarkan dengan sesuai dengan ajaranmu sendiri. Udah selesai gantian kita, gantian kita. Masih belum saya lanjut. Panjang kali lah. Macam Udah, gereja panjang adanya kali. di sini. Udah, Di sini bukan gereja. Udah, Di gereja apapun kau katakan, manggut-manggut semuanya orang di situ. Kalau di sini enggak. Di sini orang berakal semua, kawan. Oke. Orang Kristen. Sekarang diam, gantian kita, gantian kita santai. Nanti saya berbicara dulu, habis itu kamu ganti tanggapi lagi. Saya mau berjelas. Gantian. Enggak perlu. Kau jangan ajarin kami Bible. Kami udah tamat. Bible tadinya di kepala, turun ke hati, terus turun ke bawah. Sekarang sudah di bawah dia. Dan kami hafal di luar kepala itu. Mampus sudah kau kan? Nah, udah aku bilang di sini tombolnya di sini, nyawamu itu ada di sini. Tidak guru dah. Hampir saya cabut tadi headsetku sabbo. Karena kenapa? Sakit telingaku mendengar dia tausiahnya terlalu panjang sekali. Iya. Ceramahnya. Aturan dengerin dulu dikit. Sedikit. Udah. Tadi saya tanggapi dulu. Biar jadi pelajaran bagi yang lain. Iya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 58 nomor 3 nomor 4. Penyesat itu sudah dipilih oleh Tuhan sejak dari dalam kandungan ibunya. Paulus di dalam pengakuannya Galatia 1 nomor 15, mulutnya yang berkata dia dipilih sejak dalam rahim ibunya. Itu catat dulu. Catat dulu. Penyesat sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Kalau orang itu dipilih jadi orang benar, jadi nabi, jadi rasul, maka dialah tangan kanan Yesus. Kenapa dari sejak lahir dia orang benar? Dari sejak lahir dia sudah di dalam rahim dia sudah orang dipilih. Berarti kanak-kanaknya dia, masa bayinya dia, masa anak-anaknya dia, masa remajanya dia, masa dewasanya dia, tetap adalah rasul yang telah dipilih oleh Tuhan. Berarti mau tidak mau dia harus bersama dengan Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah kepada Bani Israel. Bukan malah sebaliknya. Kecuali dia dipilih jadi penyesat dari sejak dalam rahim ibu. Mari saya uraikan. Di dalam kisah yang tertoleh dengan tinta emas dalam Kejadian 49. Ketika Nabi Yakub meramalkan ke-12 anaknya. Diramalkanlah kemudian Yehuda, diramalkanlah Nat, diramalkanlah Yusuf, semua diramalkan. Diramalkan juga Benyamin. Apa kata Yakub tentang anaknya yang bernama Benyamin ini? Kejadian 49 nomor 27. Wahai Benyamin, sini, duduk di depan ayah. Kenapa ayah? Kamu, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala. Merampas, lalu membagi-bagikan hasil rampasannya kepada orang lain. Itu kata Yakub kepada anaknya yang bernama Benyamin. Di dalam surat Paulus Filipi 3 nomor 5, Paulus berkata apa? Aku dari Bani Israel, keturunan Benyamin, beraliran Farisi. Ingat, dari keturunan Benyamin. Kata Yakub, Benyamin, keturunanmu kelak berlaku seperti serigala. Paulus mengaku dari keturunan Benyamin, berarti dari perilaku serigala. Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala. Jadi waspada kepada keturunan Benyamin yang berlaku seperti serigala. Nah sekarang ketika saudara mengatakan Paulus itu tadinya bertobat bla 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 bla, baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Kata Yesus, di zaman ini, di saat ini ada orang yang mengaku bertobat. Iblis keluar dari tubuhnya. Iblis yang keluar ini meninggalkan orang yang bertobat ini dari kaum Farisi. Jadi keluar iblis meninggalkan orang Farisi angkatan jahat tersebut, memanggil ketujuh iblis lainnya yang lebih jahat untuk masuk kembali kepada orang Farisi yang sudah bertaubat tadi. Apa yang terjadi? Tadi yang membunuh dan bla 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 dan seterusnya bertaubat karena iblis keluar mencari temannya yang lain.
Setelah bertemu dengan ketujuh iblis lainnya, diajaknya masuk ketujuh iblis itu kepada orang yang bertobat tadi, orang Farisi tadi, angkatan jahat tadi. Apa yang terjadi menurut Yesus? Maka orang tadi 2 kali lebih jahat daripada setelah dia bertobat. Pertanyaan saya, siapa angkatan jahat yang dari orang Farisi, ahli Taurat, yang hidup sesama dengan Yesus, yang lebih jahat daripada ahli Taurat? Sejahat-jahatnya ahli Taurat, dia tidak pernah mengatakan Taurat itu adalah skubalon. Apa skubalon itu? Tinja, kotoran. Hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa disebutnya sebagai tinja, kotoran, sampah. Di dalam kitabnya dia, dalam Filipi 3. Artinya, ketika dia belum bertobat, ketika dia membunuh murid-murid Yesus, itu belum seberapa. Tapi setelah dia mengaku bertobat, lalu kerasukan 8 roh jahat, dia 2 kali lebih jahat daripada sebelumnya. Apa itu? Mengajak orang lain kemudian menyembah kepada makhluk yang mengaku Yesus Kristus. Tadinya enggak, dia hanya membunuh. Tapi setelah membunuh, lebih dahsyat lagi, mengajak orang lain menyembah kepada oknum yang dibunuhnya setelah yang dibunuhnya itu keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah, ini saya masih dalam sesi bertanya. Siapa yang ditemui Paulus yang mengaku Yesus di padang gurun menuju ke Damsik? Kalau Yesus itu Kristus. adalah Yesus Karena Kristus. kan dia bilang, Tuhanku bilang begini ke Paulus, Iya. kan nanya kan Paulus, siapakah engkau gitu, terus dijawab sama Tuhanku itu, aku yang kamu aniaya. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah Yesus mengajarkan muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang mengaku Yesus Kristus? Benar atau betul? Iya, kita harus waspada kepada penyesat, titik. Begitu. Penyesatnya bernama siapa? Kagak disebutin di Alkitab. Oh, disebutin. Kagak. Gelarnya apa? Apaan? Iblis. Ya iblis memang ada Gelarnya dulu apa? sebagai penyesat. Gelarnya apa penyesat itu? Gelarnya apa penyesat itu menurut Yesus? Gelar apaan? Loh, penyesatnya berkata akulah Kristus. Berarti gelar dari penyesat itu apa? Ya kagak begitu, Bang. Orang Kristus itu ya cuman Yesus satu-satunya nama yang belakangnya Kristus. Yesus Kristus. Begitu. Kalau yang lain mungkin Yesus. Dalil setelahnya berkata, yaitu nomor 24-nya, sebab Kristus palsu. Pertanyaan saya, apa gelar daripada penyesat palsu itu? Awas, kagak jangan ada sampai disebut Kristus palsu, Abang. Mana ayatnya? Bukan Matius Kristus 24 palsu. nomor 24, silakan yang bisa Google buka Matius 24 nomor 24. Dong, tapi Matius di 24 Ada yang bisa buka kamera di sini, silakan. Bang Zuma kan karena hafal tapi kan otak kita terbatas, jadi kan suka belibet. Belum sampai saya belum. Bang Zuma. Matius 24 nomor 24, silakan buka. Apa gelar penyesat di sana? Coba buka. Mana yang bisa buka, minta tolong. Buka. Buka teman-teman. Ada bisa buka nih. Fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Iblis menjawab di hadapan Tuhan, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah semuanya menjadi pengikutku. Wah, ngeri kawan. Ngeri. Aku tahu sih malah kau ya rasi Kalau sematin roh. Terus aja lu Bang Zuma. Lu ayat kan katanya mau dinyala ini. Terus aja. Kanda? Iya. Ya buka Matius 24. Ayat Buka sih. Alkitab dirubah-rubah. 24 nomor 24. Tadi saya lagi nyatet setiap hari. Tapi saya Seliana. Lu itu. Tambah-tambahin. Bang Zuma ini udah katam. Tambahin. Ah tuh. Seliana. Dibesarin. Bang Zuma ini sudah katam. Nah tuh dibesarin. Nah. Ayatnya. Gaji bacaan ini roh. Di lah di sini nanti sebaca. Begitu nih.
grogi. Sebab gitu. Sebab meneras ya anak-anak. Sebab Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Mujizat. Ambil yang Alkitab Oke. sabda paralel. Ambil. Ya, itu Mesias, bukan Kristus. Oke, ya kan? baik. Kata-katanya Mesias itu aja bahasa udah Ibrani. beda. Bahasa Ibrani. Makanya kita tunggu. Ya, Mesias ambil yang paralel. palsu ya. Matius 24 nomor 4 paralel. Supaya kita supaya kita lihat bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya apa? Ayo, pegangan. Matius 24 nomor 24 paralel. Kenapa lagi internetnya nih? Sabar. Puasa juga internetnya Yesus. itu. Aduh, lama kali. Puasa juga itu internetnya. Puasa. Seliana, Bang Zuma ini udah tamat. Contoh gini. Iya, tapi saking tamatnya ditambahkan baik. Gitu, Ya, ada beberapa kata. Nah, itu tuh. Coba. Sebab Mesias palsu. Turun ke bawah. Geser ke bawah. Angkat naik. Nah, coba Mesias di situ klik. Angka berapa Mesias di situ tertulis? Klik. D. Mesias di bawah, Dinda, di bawah. Oh, yang ini. Di bawah. Mama. Mesias, Ya, klik ini. angkanya. Mesias. Klik. Pak katak. Apa bahasa Yunaninya di situ? Apa itu? Bukan itu bahasa kayaknya. Apa itu? Ini Coba. Coba. Sebentar. Matius 24. Sebab Ada kentara ya? Mesias palsu. Iya. Ini. Tuh, apa itu? Kristus. Darah Yesus. Mana? Itu. Mana? Kagak ada Klik bacaan tuh. Kristus. Tuh. Mana sih? Tuh, apa itu baca itu? Kristus, geser gitu. Sedoko Kristus. Gitu. Kristus palsu. Seu. Iya, itu. Spesiudo. Itu jadi di bahasa Indonesiain Mesias palsu. Mesias itu bahasa Ibrani. Coba mundur di data nomor 4-nya, Dinda. Nomor 4. Matius 24 nomor 4. Sabar ya teman-teman, ini kita edukasi ya. Matius 24 nomor 4. Nomor 5, sorry. Nomor 5. Nomor 5. Yes. Penyesatnya Ini gara-gara bergelar. orang Kristen pintar kagak mau naik nih. Jadi gue yang nih yang Enggak ada yang pintar, enggak ada yang paralel. Bisanya cuma typing doang, Bang. Katanya. Yang mana kan? Mesias di situ klik. Mesias lagi. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mesiasnya klik Mesias. Sama. Angkanya. Klik Mesias. Apa tertulis? Saudara terkasih. Alamak Kristus. Jadi penyesatnya yang muncul setelah Yesus bergelar Kristus. Kristen ini pengikut Kristus. Manrase anak buah. Jadi kami tidak pernah waspada kepada yang lain selain kepada Kristus palsu. Nah sekarang Kristus yang asli, Matius 15 nomor 24. Aku Kristus asli diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kristen sedunia bukan umat Israel, tapi ada juga Kristus yang datang kepada mereka. Sekarang mana yang asli nih? Yang untuk Israel atau yang untuk Kristen? Ayo. Iya, yang nanti akan datang. Kebenaran itu pahit, Jenderal. Apa juga Darah Yesus. Ngapain lah, Bang? Kalau kebenaran mah ditelen. Kebenaran itu pahit, Jenderal. Ya gitu ya. Makanya begini, Saudara Ari. Kan Yesus ditanya, ini pembicaraan rahasia kita ya, kata Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun. Guru,
apa tanda kedatanganmu? Gurunya berkata, kalau suatu hari kamu temukan matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang, terlihat aku di tengah langit, dan seluruh manusia dari penjuru bumi akan melihat aku, maka itu tanda kedatanganku. Segeralah bertobat. Ya makanya tuh Bang, lu kan takut apa kalau dia datang ya kan? Jelas-jelas dia akan datang. Gua mah takut kalau belum dibaptis. Tapi tunggu dulu. Yesus berkata, namun sebaliknya, waspadalah kepada penyesat yang juga mengaku Kristus yang datang kepadamu, tetapi tidak membawa tanda-tanda itu. Jangan kamu percaya, sebab itu bukan aku. Kesimpulannya begini saudari, andai saja yang datang kepada Paulus di abad pertama itu adalah asli Yesus, maka kiamat itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Karena kapan dia yang turun, selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi karena yang turun itu palsu, mau berjuta kali pun dia datang, semiliar kali pun dia datang mengaku Yesus, kalau tanda-tanda itu tidak ada, maka itu bukanlah yang asli. Al-Quran saya mengatakan, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratum mustaqim. Lah Bang, gue jadi bingung Bang, kan kalau yang di abad pertama itu benar Yesus Kristus gitu. Kalau Yesus Kristus yang datang di abad pertama, kiamat sudah. Ada Yesus Kristus. Kiamat. Nanti Injil, Kalau yang Mazmur, datang- Taurat tuh nggak pernah ada nanti takutnya, soalnya kan nggak apa ibaratnya. Kalau gitu yang kan dia asli punya kuasa. itu datang, menurut Al-Quran, kalau yang asli datang kiamat. Menurut Yesus, kalau dia yang datang kiamat. Tetapi ada yang mengaku kedatangan Yesus, Yang tapi kedua, tidak kiamat. Berarti kata nanti Yesus, di situ waspada. ada yang kedua kalinya, begitu loh. Nah, oke, sekarang Ini kita Yesus lagi nungguin. datang ke dunia ini. Kedua kalinya. Sekarang Yesus datang kedua kali. Kedua kalinya sudah datang enggak? Untuk kedatangannya yang kedua sudah datang? Itu yang Belum. pertama abad 1. Pertama abad 1 Pada nih, saat kita lagi nunggu yang kedua pada kalinya. saat kedatangannya yang pertama, sejak dia lahir hingga dia terangkat ke langit. Kedatangannya kedua, kapan? Ya kedua kita mana tahu Bang, gitu kan suka-suka dia. Berarti dia yang mau turun datang kapan? yang datang kepadamu itu kedatangan yang keberapa? Yang pertama kalau yang abad 1. Iya. Nah, aku diketawain emang begitu. Yang datang. Kamu kan seorang murtadin. Iya, Ngaku-ngaku datang Yesus kepadamu, iya kan? Iya, Nah, dengar sedangkan suaranya, kedatangan bukan Yesus yang lihat. kedua Oh, belum bukan datang. lihat. Bukan lihat Bang, suaranya aja. Nah, suaranya Yesus aja. berkata di dalam Matius 24 nomor 23. Jika ada orang yang mengaku, aku bertemu dengan Yesus di sini, atau aku bertemu Yesus di sana. Apa kata Yesus? Jangan ente pergi ke sana dan jangan ente percaya. Itu dia suaranya, gue udah cari Bang, gue cari bener orang sampai 40 hari. Sekarang 40 ente datang malam nih gua denger bersaksi. suaranya. Kamu Serius. datang bersaksi kemudian. Bang Suma yang ganteng sedunia. Ya tante, aku bertemu dengan Yesus dalam rupa cahaya. Aku bilang apa? Oh tunggu dulu. Yesusku berkata, jika ada orang yang berkata bertemu dengan aku dalam rupa cahaya, dalam berupa kilat, dalam bentuk bantal atau apapun itu, jangan Kan ente gue bilang percaya. cuma denger suaranya aja Bang. Nah itu Gua nggak lihat dia, apa-apa, itu Bang. dia. Makanya kami nggak percaya. Apa salahnya Karena Tuhan karena memperkenalkan diri Yesus, kepada gua. karena Gua Yesus dipanggil. berkata, gitu. Karena dia kedatanganku. tuh, gua taunya di Alkitab Bang, di yang kita jadi orang Kristen itu karena dipilih sama Tuhan. Seli, ikut aku, Seli, follow me. berdirilah Seli. Itu I'm Lord, I'm Father. Gue tantangin Bang, gue tantangin benar. Gue bilang gini, kalau Allahu memang Akbar. Lord, bilang gitu, Allahu coba Akbar. tunjukkan. Masya Gue bilang Allah. begitu kan, gue kan dulu begitu Saudara, ya. Waktu masih Saudara, Muslim.
Saudara Ya, terus Ari, gue cari. Dia dengar. bilang begini, Bang. Kamu tidak akan pernah bisa melihatku karena ketika aku akan memperlihat kepadamu, aku terpanggang, Bang. Terpanggang tuh maksudnya kayak Paulus buta mungkin. Tapi kan aku langsung takut pada waktu itu. Aku jadi tidak apa, Bang? Tidak nekat gitu. Maksudnya tidak nekat, tidak nantangin Sekarang- lagi. Gitu. sekarang Yesus berkata jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Lah itu dia Tuhan datang sendiri, Bang. Gimana lu nggak ketakutan seumur hidup? Rasa itu sujud-sujud. Datang bukan Tuhan, iblis Yesus itu. berkata, Kalau iblis mah gue tahu kuntilanak, pocong tuh setan-setannya Muslim tuh kan kalau dipocongin, pocong tuh ada Yesus iblis. berkata, jadi kalau ada Gitu. orang yang Makanya berkata jangan dipocongin lagi, gue takut. bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti tanda kedatanganku. Kalau tidak ada tanda itu jangan kamu percaya. Sebab akan muncul banyak itu yang kedua, Yesus itu kiamat. Yesus palsu. Lu emang kagak, ya ibaratnya Yesus lu emang takut kiamat ya, Bang, ya kan? Karena takut Yesus datang kan. Yesus Duluan yang datang baru datang kiamat apa gimana? Gua juga hanya ngerti. 2 kali, Cak Ayu. Yesus Iya, nanti datang yang hanya kedua 2 kalinya itu kali. kiamat, Bang. Masa kita takut sama kiamat? Artinya Biarin aja kalau dia mau datang sih. kedatangan yang mengatasnamakan Yesus tapi tidak diikuti oleh tanda-tanda kiamat itu bukan Yesus. Iya, nanti kiamat datang, Bang. Alamak. Nanti kiamat datang, Bang. Percaya nggak? Alamak. Iya, datang, kitab Bang. suci Udah. kami juga mengatakan demikian. Kiamat ada, datang Tetapi nanti. kata Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Udah suaranya, Bang. Apa salahnya sih Tuhan manggil dia, Ya udah Bang? silakan aja kamu percaya, nggak apa-apa Iya, silakan. soalnya kalau Silakan. dari orang gue juga kagak percaya, Bang. Ini mah ketemu bukan ketemu, maaf. Dengar Silakan langsung, aja dengar Anda suaranya. percaya karena kata Udah. Yesus nih, kata Yesus di Matius 24 nomor 5, dia Yesus Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi karena Yesus itu nabi, rasul, ucapannya itu harus terbukti. Maka hari ini kami panen kebuktian itu. Kami panen pembuktian. Apa itu? Banyak orang yang mengaku ketemu Yesus yang akan disesatkan. Kalau itu tidak banyak, malah tak ada, maka kami ragu tentang Yesus ini. Tapi karena terbukti hari ini banyak Kristen yang mengaku pengikut Kristus, maka benarlah keyakinan kami tentang Al-Quran dan apa yang diwartakan oleh penulis di dalam Bible. Justru umat Islam yang percaya kepada surat kabar yang ditulis oleh pewarta, yang Anda jadikan kitab hari ini. Kok Anda tidak percaya sih? Yesus berkata kepada muridnya, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, itu bukan aku. Tanda kedatanganku kalau aku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah tanda kedatanganku sebagai anak manusia. Kok kami lebih percaya gitu loh? Ya Kok iya lagi? ibarat kata Bang Zuma gitu ngaku-ngaku Yesus Kristus. Ya gue juga kagak percaya. Karena ada maksudnya ada Terus berita makhluk yang manusia datang samamu itu? nanti kedua kalinya kiamat. Enggak makhluk yang datang samamu ngaku Cuman Yesus itu dengar kamu- suaranya, kenapa kamu? Bang. Justru itu yang jangan dipercaya. Iya percayalah sampai 40 hari. Gue denger, Bang, bukan sekali. Gua cari Itulah orangnya. kata Yesus, Kagak jangan kau ada. percaya. Oke. Mari saya Itu. buktikan bahwa itu bukan Yesus. Boleh saya buktikan itu bukan Yesus? Boleh? Oh, ya udah nggak apa-apa. Oke. Sekarang kamu ibadah di Teman-teman, mana? ketawa dong. Kamu Aku- ibadahnya di mana? Aku itu di Every Nation. Gereja kan? Ya, Kamu berkumpul dengan orang-orang pemakan babi? babi enak. Iya Bang. dong. Daging babi enak. Ya itu dia. Itu dia. Yesus enak banget, Bang. berkata, Lu pada dengar. jangan nyobain ya. Dengar. Kalau lu pada nyobain dengar. ntar Yesus berkata mahal. di dalam Matius 5 nomor 19. Coba, apa kata Yesus dalam Matius 5 nomor 19? Barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan penghalalan babi itu kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Tapi Bang, gue pernah nanya itu tuh juga
nggak sama Tuhan Yesus? Jawabannya cuman bilang katanya aku hanya melihat hati dan pikiranmu. Itu aja, bukan apa yang kita makan, bukan apa yang kita Baca Yohanes nggak 5 pakai, nomor begitu. 29. Cuman melihat Yesus hati sama berkata pikiran. manusia Dia mah kagak mikirin bang, kita manusia- makan apa? Manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Ingat kata Yesus, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Imamat 11 nomor 7. Jangan engkau makan babi sebab itu haram bagimu. Itu kehendak Bapa. Agak, Atas bukan, kehendak- bukan kehendak Bapak. Orang gua ketemu langsung, gua tanya langsung. Enggak, dengar dulu. Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Itu kehendak Bapa. Kehendak Yesus Kristus yang datang kepadamu, makanlah babi. Sekarang mana yang betul? Haram atau enggak haram? Bukan dibilang makanlah babi, bukan. Bukan begitu Lalu ceritanya. yang- Jadi tadi- nanti tadi- tadi kau nggak kata- peduli aku sendiri apa kok. yang kamu makan, gitu loh bang. Dia cuma sekarang begini. hati doang nanti yang dinilai. Oke. Dinilai Oke, ya sekarang ujian. begini. Sekarang begini, ketika kemudian Adam di Ganbi Eden dilarang mendekati buah pohon baik dan jahat, bahkan dilarang makan, iblisnya bekerja. Apa kata iblis kira-kira? Menurut saudari, ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, iblisnya mengajarkan apa? Jangan makan atau makan? Iya, iblis yang Iya, itu apa? pura-pura jadi ular ya, masuk ke Iya. ular. Iblisnya mengajarkan jangan makan atau makan? Ya dibalik sama dia. Iblis selalu membalik-balikan Kata apa yang Yesus. diperintahkan. Kata Yesus di dalam Matius 7 nomor 15, apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, di dalam kitab Daniel 7 nomor 25 diterangkan, pembinasa keji itu memutarbalikkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan makan babi. Si penyesat datang mengajarkan apa? Jangan makan babi atau makan babi? Jawab dulu. Tapi nggak ada ayatnya. Lu jangan makan babi. Lu tidak makan babi itu kagak ada ayatnya kayak gitu. Intinya tuh Yesus Tuhan berkata di Matius, kagak ini dah, kagak peduli kita mau makan apa. Nah Apa, itu kata Bang? iblis. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ulangan 4 perintahnya jelas, bahkan di Ulangan 27. Dengar, Ulangan 27 nomor 26, apa kata Tuhan di sana? Barang siapa yang membaca imamat pengharaman babi lalu tidak mempraktekkan dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Ayo. Ini kenapa babi yang disalahin sih? Ya ampun babi lo kalau bisa ngomong kan Tuhan gue melarang, lagi yang disalahin. Tuhan melarang. Pintar dia. Coba kamu arahkan pandangan matamu di dalam Yesaya 66 nomor 15, nomor 16, nomor 17. Apa kata Tuhan di situ? Apa kata Tuhan? Sesuai dengan kitabnya orang Yahudi, kitab Tanak. Aku Tuhan akan datang bersama dengan malaikatku dengan pedang berupa api. Dan akan membakar semua pemakan babi, pemakan tikus, pada lepararang, dan seterusnya. Itu dalilnya ada. Aku Tuhan akan membakar habis semua pemakan anjing, pemakan babi, pemakan kura-kura, padale, paniki, dan seterusnya. Baca Yesaya nomor 15, nomor 16, nomor 17. Aku Tuhan akan datang membakar habis seluruh pemakan babi, pemakan tikus, balau, padale, semuanya akan aku bakar dengan api. Baca. Pemakan unta. Pemakan unta. Nggak ada dalilnya. Sampai 2 menit sebelum kiamat tidak ada dalilnya pemakan unta akan dibakar api. Carikan saya. Kalau ada saya juga ikut ya, Anda. Kalau ada. juga tadi cari, Tidak akan ada itu. Tuhan. Segala cara. Imamat 11 nomor 7. Yesaya 66 nomor 17. Aku Tuhan akan datang. Aku Tuhan akan datang. Coba Dinda Rasid buka Yesaya 66 nomor 17. Kita buktikan ini.
Aku Tuhan akan datang membakar semua bulu pantat, bulu kumis, bulu kucing, semua akan aku bakar dengan api. Yaitu abang orang-orang yang yang punya makan bulu babi, siapa itu? Jenggotan siapa? makan Ya, Abang babi, jenggotan makan ya? kucing, makan Abang jenggotan anjing, ya, makan katanya ada malaikat tikus, bergelantungan makan di balau, situ ya? padale, pararang. Iya, Abang Dimakan jenggotan, semuanya. halo. Kata Tuhan, aku Dibakar akan datang loh, membakar itu bulunya semua. loh. Iya. Iya, itu bulunya dalil. dibakar tuh abang tuh, Itu jenggotan. dah. Itu dah. Tuh. Besarin. Nah, baca Dinda, baca. Yesaya Baca. 66 nomor 17. Iya. Mereka akan menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa. Teman-teman dewa. Taman dewa dengan mengikuti Dewa di situ seorang bahasa yang aslinya ada di Theos. di tengahnya yang memakan daging bedua dan binatang jijik seliana, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Parah lo bang, diganti nama Demikian gua firman terus aja. Tuhan. Oh ini ya, yang memakan daging babi sama daging tikus ya. Biarin gua udah ikhlas. Iya. Tuhan itu gak dihujat, itu data Kak Ari. Tapi itu diganti sayang, diganti pakai nama gua sayang. Oh ya Tuhan, masa diganti pakai nama gua. Itu kan daging babi paling. Bentar. Kasih nama ras. Pinter bener dah. Nih. Saya Dan binatang-binatang jijik serta balawo. Balau. Balawo. Ayo. Manrasai. Coba kamu binatang jijik serta balawo. Hari turun aja Hari. Biar lama. Patrick, serta Patrick tuh. Patrick itu. Enggak apa-apa bang, sama Bang Zuma asik sih. Kamu disuruh turun. Ini Kan saya lihat diskusi ini cuma berani Kristen sama atau cewek, nggak berani ditanya. Kristen Mau kak, tanya. baru dibahas. Patrick, diam dulu Patrick sebentar. Jadi Ayo, ini ya. Alin. Iya sebentar Patrick, sebentar Patrick. Jadi ini ya teman-teman, selalu saya himbau yang usianya itu sudah di atas 25 sampai 30 sampai 35 karena mungkin kalian baru nikah atau baru hamil. Ingat, himbauan yang namanya dari Posyandu untuk Kasihan, ini puasa, yang namanya tapi nggak imunisasi puasa. ikutin. Nah, Bulan kayak puasa, begini kalau cuek katanya imunisasi. Apaan sih? Ya. Mengerasik suaranya Jadi kecil. jangan cuek akan imunisasi. Begini gedenya ya. Kok Ya, imunisasi? bulan puasa tapi mulutnya seperti ini, diskusinya seperti ini. Ya, Nur Alin. Kita membahas isi Ketawa, Bible. ketawa. Tadi itu yang kita baca itu kitabnya Yahudi yang kamu ambil di dalam agamamu. Itu Ya, kitabnya nggak agama jadi lain tuh, masalah, yang memang kalian jadi ambil. masalah buat kalian. Wih, Memang masalah kalian nggak kalau nyolong. kitabnya agama Yahudi kok ada di kalian? Wah, Masalah itu. kasihan nih, kok kepanasan. Justru yang kasihan itu kamu. Kenapa ngambil kitabnya orang? Orang Yahudi juga nggak marah, kok kalian kepanasan? Bagaimana nggak marah? Wong itu cuma terjemahan. Justru menjelitkan Cahayu. Kalian kepanasan. Kok panas pula dari tadi kita tertawa di sini. Panas Berani sama pula. cewek nggak bisa Yang diskusi. panas itu ente. Yang panas jangan itu mulut ente. congor, makanya mulutmu nanti kamu ke depan. Jangan mulut congor doang. Aduh, itu kitabnya Yahudi. Kenapa kalian sewa? Bisa. Jangan bawa Ya, karena data memang palsu. semuanya di sini yang Boleh Kristen nggak cewek kalau semuanya. Kalau iman kalian bisa, coba Data kita palsu. tanya. Berani nggak? Data palsu katanya, data palsu katanya. Berani nggak aku bertanya tentang Al-Quran kalian? Eh, saudaramu Berani nggak? sudah Aku tanya, bulan-bulanan dari tadi. Bukannya kamu ingin Iya, itu membantu? dia. Karena Ari memang Ari itu mutadi, makanya kalian kepanasan. Berani nggak lawan aku? Lu kok panas? Berani nggak? Apa yang panas kira-kira? Aku nggak panas, aku nggak Berani panas. Aku apa? cuma bilang. Boleh nggak aku bertanya? Ya, gimana? Coba Ya, aku silakan. bertanya. Oke. Silakan. Kenapa? Yang pasti Kenapa? kamu tidak bisa menegakkan agamamu ya. Iya, sebentar Bang, ya. aku tanya. Dengar Agamamu. dulu. Kenapa Agamamu nggak umat bisa kamu. Islam, dengar, jangan Iya, dipotong. agamamu nggak Jangan bisa ya. biasakan modal Agamamu congor nggak. itu ya. Jangan biasa kamu modal congor kalau orang bertanya dengar. Silakan. Ya. Dalam Ya, Al-Quran silakan. mengatakan
Surat Di Hud ayat surah 1 apa, ayat berapa? menyatakan. Dengar, diam dulu, Coba diam. bacakan. Diam dulu. Sambil dibaca, Dengar, Bang. buka aja, dengar, diam dulu. Dibaca, Arasid dibaca. buka data. Surat Hud mengatakan, surat Hud ayat 1 mengatakan Al-Quran itu ditulis dan diturunkan dari sisi Allah secara rinci dan teliti. Ya, secara rinci dan teliti. Terus? Sekarang kamu buktikan di mana Muhammad disunat. Tolong buktikan dalam ayat Al-Qurannya. Mati Mija. Ayo. Ya, malu kan. Nah, nggak bisa, coba buktikan. Buktikan, ayo. Kayak Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pertanyaan, buktikan kalau Islam itu benar. Udah slow. Allahu Akbar. Pak, Coba buktikan. Islam siapa yang bisa buktikan? Pak Petrik, Dia Pak minta Petrik. Kristen kan ini. Pak Ini Petrik. Kristen di atas. Buka aja, buka. Kristen di atas. Ya Pak Petrik, Coba, kalau room buka. cuma khusus bertanya, Jangan room bicara khusus semua. bertanya Kristen, silahkan masuk ke rumah Rashid. Itu bebas bertanya. Sudah, ini aku udah bertanya nih. Kerasi kamu ada di sini. Sekarang kamu Oh, di sini debat. Di sini debat, Pak. coba buka. Di sini debat. Di sini debat. Buka, nggak apa-apa. Buka aja kalau memang bisa. Kalau buka aja. Coba, Islam buka. Ntar dikasih Ayo, ntar dikasih bukan ayat Nurani. mintanya mana tulisan sunat, mana tulisan sunat. Malu, nggak Dikasih bisa, balik bisa kopi bila buktikan. Ibrahim. Ayo, mana? Jadi gini, Macet. Dengar. Silakan. Dengar. Ya. Ketika kemudian di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan perintah sunat Al-Quran kepada surat Nabi Hud Muhammad. ayat 1 mengatakan Al-Quran ditulis secara rinci dan teliti, diturunkan dari sisi Allah. Buktikan di mana Muhammad disunat. Oke. Ketika Al-Quran dikatakan diturunkan kepada Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi tanya pelajaran bagi apa, orang-orang jawabannya beriman. apa? Dengar. Ya, katanya tidak bisa bicara kalau orang lagi bertanya. 89 Giliran mengatakan saya Al-Quran menjelaskan segala menjawab, sesuatu di mana? giliran Coba bukti. saya menjawab, kemudian Anda yang kepanasan. Iya, Gimana buktikan. Anda ini? Ayo. Nah, ini saya mau menjawab. Silakan. Pakai data. Nah, terus buktikan di Anda, mana datanya. bagaimana saya mau menjawab kalau Anda ngomong Ya, terus? ayo. Nah, Anda diam, oke? Silakan. Oke, Anda diam ya. Nah, jadi gini, Al-Quranul Karim diceritakan oleh Allah kemudian di dalam surah Al-Baqarah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam di data ayat 130. Siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam, maka adalah orang yang memperbodoh diri. Wa may Nggak nyambung. Bukti. Mampus kan, tinggal ditombolkan, matilah kau. Bang, temen gua itu beneran. Gua waktu itu belajar sama dia. Enggak nyambung dia itu, enggak nyambung. Tapi minimal kan jangan diturunin. Ya, sekarang Terus gua ada temennya nggak nih? sekarang saya jawab Tolong. pertanyaannya. Sekarang saya jawab pertanyaannya. Temenmu, Rafael sama Ya, Freddy. sekarang saya jawab. Ya. Dia bertanya tentang Al-Qur'an, kaitannya dengan sunnat. Yang pertama yang harus dipahami adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'anul Karim. Perintahnya diantaranya adalah summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Perintah kepada Nabi Muhammad agar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Hanya orang Kristen cupu bin Bahlul yang gepeng kepalanya, yang tidak mau mengaku Abraham itu salah satu ajarannya adalah perintah sunnat. Al-Quran kemudian menerangkan, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan dengan sempurna. Di antaranya adalah bersunat. Sekali lagi, hanya orang Kristen yang bocor halus kepalanya kiri kanan, yang gepeng kepalanya, yang kempes kepalanya kayak balon, yang tidak percaya kalau Nabi Ibrahim itu bersunat. Al-Quran itu bahasanya tinggi, sastranya sangat tinggi. Jadi ketika ada perintah ikutilah ajaran Nabi Ibrahim, itu sama dengan perintah ikuti sunnat. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah.
Siapakah yang kemudian memperbodoh diri? Yang membenci agama Ibrahim, yang membenci ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengajarkan menyembah kepada satu Tuhan, dibenci, maunya 3. Nabi Ibrahim mengajarkan sunat kulub, nggak mau, maunya pelihara helm kulub. Nabi Ibrahim kemudian mengajarkan kurban hewan, nggak mau, harusnya manusia yang harus jadi korban di atas pohon. Inilah orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, dan kata Allah, illa man safiha nafsa, itulah orang bahlul yang memperbodoh dirinya. Abang Sabar. itu cerita sama aku ritual-ritual di perjanjian lama ya. Begitu sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Ya, Begitu. ya Allah. Nah, Tuhan Yesus datang Yesus jauh-jauh berkata, dari ya, langit, oke, dari kembali surga lagi kita. turun, Oke. kagak ngurusin sunat. kagak ngurusin sorry. Fisik kan Yesus sunat berkata, kan. Yesus Terserah berkata, mau disunat kayak mau kagak. Yesus berkata, terserah Lukas emang. 16 nomor Nggak ngurus 17. fisik. Sebelum langit dan bumi lenyap, perintah sunat tidak akan batal. Baca. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang kau temui tidak memotong sunat, tidak menyunat kulupnya, maka bunuhlah dia, sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Hayo. Disebut bunuh, mana disebut bunuh cuma. Silakan Anda baca. Baca. Silakan Anda baca. Barang siapa yang tidak sabar. Sabar. Makanya sabar. Kejadian 17 nomor 14. Di situ diperintahkan. Di situ diperintahkan diapakan. Coba. Diapakan? Baca. Kagak punya kitab dikucil apa ayatnya? Kamu kok takut? Ayo. Kagak takut, emang kagak tahu. Perintahnya apa? Ketika diperintahkan kemudian. Baca. Ya baca. Kirain mau disepil, gua tungguin aja. Sepil Kan saya sudah baca tadi kan? Bangku. Udah kubacakan tadi. Barang siapa yang tidak menyunatkan kulupnya, maka dia harus apa? Harus dikarat dalam bahasa Ibrani. Karat itu apa? Dilenyapkan. Apa itu dilenyapkan? Apa itu dilenyapkan? Itu kejadian itu kan itu perjanjian lama sebelum kedatangan Tuhan Yesus harus Kristus diapakan? itu kejadian itu. Dan orang yang tidak disunat di perjanjian lama yang pertama sebelum abad 1 sebangsanya. sebelum abad 1 itu kejadian itu apa? Perjanjian lama kawanku, abang. Kejadian lama itu kejadian. Dilenyapkan itu apa? Itu kejadian itu perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus datang. Ribet banget. Iya kan yang membatalkan ini setan kan, yang membatalkan ini kan iblis. Kata siapa yang membatalkan? Kata Yesus di dalam Matius 5 nomor 19. Matius 5 nomor 19. Bukain Matius coba. tuh. Nah, silakan. Minta tolong. Nyuruh Di Islam Ibrahim sunat. Datanya mana Ibrahim sunat di Islam? Semua goblok. Ya Allah. Cuma dia nyebut Islam supaya dapat koin. Bicara Kristen, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nabi Ibrahim disunat pada usia 80 tahun. Oke. Nah sekarang kalau saya balik nanya samamu, di mana Yesus pernah mengaku dirinya disunat? Ada nggak? Begini. Bahwa sunat Sudah main tombak Bang Zuma. Tap-tap layar teman ya, yang di bawah nih, yang sekalipun ia paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia ini rasis lagi. Yang paling rendah bilang Muhammad Raja kerajaan sorga. Gak ada lagi jelaskan. Gak ada sunat di sini. Diam dulu. Tetapi ia melakukan dan mengajarkan
Duduk. Rasid yang bilang Muhammad Raja Seks ya. Di komennya itu. Ada turun kayak begini. Anaknya Edis turun. Bang Zuma udah minta naik belum Bang Glenn? Belum. Lu ini kali kau sama Bang Zuma. Rasid. Sebentar, Bang Preming. Sebentar. Saya mau Kami di sini puasa ya, Preming ya. Kalian Kristen kalau nggak teratur saya turunkan. Kami puasa, jangan terpancing gara-gara kalian ya. Jadi nggak teratur saya turunkan. Bicara kita ganti-gantian. Ya gantian, aku kan belum bicara. Ya ganti-gantian bicara. Ari Selina. Kapan aku? Iya. Kapan? Nah, tadi kan kamu mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua kalinya kan, karena dia mau naik katanya kan. Kami semua. Semua kabur. Dengarkan. Ketika saya meninggalkanmu selama-lamanya, artinya apa? Tidak akan baliklah? Tidak akan balik lagi dengan tubuh kemanusiaan. Betul, saya nanya karena kamu. memang sudah tubuh ilahi. Bukan. Kalau saya pergi selama-lamanya dalam hidupmu, berarti saya tidak baliklah lagi. Oh, kalau manusia nih, ceritanya manusia ngomong sama aku. Ngomongin manusia, ketika orang manusia ngomong sama aku. Pergi selama-lamanya atau apapun itu, melakukan selama-lamanya artinya tidak balik lagi, ya kan? Ya belum tentu juga sih, kalau manusia kan bisa bohong. Tuhan Manusia nggak bisa bohong, yakin? Iya. Nah. Coba nih belajar baca nih. Kan kau mengharapkan sekali nih kedatangannya. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk apa ini? Selama-lamanya Ya duduk di tahta kerajaan surga. Yesus nggak turun lagi. Betul, puasa. Itu duduk itu maksudnya puasa. Lanjut. Duduk selama-lamanya, cie. Iya, duduk di kerajaan surga. Iya, selama-lamanya artinya ya, sudah emang tidak dia duduk turun di lagi. kerajaan surga selama-lamanya. Sesuai perjanjian dong. Orang duduk doang apa Sesuai perjanjian susahnya? dong. Kalau selama-lamanya artinya Jadi kan dia duduk tidak di kerajaan kembali surga, Bang. Iya, artinya kan duduk di kerajaan sorga, duduk selama-lamanya, tidak turun lagi. Iya toh? Lah orang bumi milik dia, kapan aja bisa turun. Iya, betul, pinter. Begitu, suka-suka Kapan dia, aja dia bisa Bang. turun. Iya, kapan aja, Bang. Orang dia penguasa. Berarti dia penguasa abang bumi ini kok. kalau Yesus itu sudah di sorga. Loh kenapa Dinda tidak bisa? Rasid. Yesus. Ya, dia memang juga ada di Dinda Rasid. mana-mana, serah dia, suka-suka dia. Dinda Rasid. Sudah tahu kalau dia sudah duduk di sorga, kenapa tidak ikut dia yang duduk di sorga sana, Bang? Mana Dinda Lah, Rasid boleh tadi nggak, keluar ya? Bang? Iya, siap. Betul. Tanda. Tadi itu apa? Betul. Duduk selama-lamanya. Iya. Aduh, di Kisah Para Rasul 7 nomor 55, di situ dikatakan berdiri di sebelah kanan Bapa. Mana yang betul? Mau berdiri, mau duduk, Bang. Ya lalu duduk itu kuasa. Duduk selama-lamanya atau berdiri selama-lamanya? Atau dia duduk jongkok? Serah dia, Bang. Ya, kan? Habis berdiri, duduk, Suka-suka dia, duduk, dia berdiri, yang punya berdiri, surga. duduk, berdiri, Dia yang punya kedudukan. Pegang kunci Dia yang punya surga, serah dia. Yang mana yang benar? Berdiri Artinya atau dia duduk? bisa duduk, dia bisa berdiri, Bang. Dia yang punya Dia yang sorga. punya Ya, kedudukan, masalahnya mau dia berdiri, mau mengatakan mau duduk jongkok. selama-lamanya. Dia sudah di sorga, Kalau Bang. duduk Bukan selama-lamanya di berarti tidak berdiri. Gimana dong? Kan dia udah punya kedudukan. Coba Dinda Rasid buka Kisah Para Rasul 755. Yang mana yang betul? Di Duduk apa jalan-jalan berdiri? sudah. Jalan-jalan sudah dia di surga. Kalian itu gimana sih? Terserah dah. Kok suka kali bohong? Di Kagak kitabmu bohong, sendiri Bang. mengatakan Itu maksudnya duduk itu adalah berkuasa. selama-lamanya. Tapi di Kisah Rasul 7 nomor 55 Yesus berdiri. Yang mana betul? Berarti Duduk kalau- apa berdiri? Dia jalan-jalan, ya kagak begitu. Ya jalan-jalan. Iya. Kalau cuma duduk dia nggak bisa berdiri lagi kalau cuma duduk. Dia duduk untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Kisah Para Rasul. Terus Iya di kerajaan Di sini. surga. Terus dia ngapain? ngapain? Langit kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri. Berdiri. Iya, mau berdiri, mau jalan-jalan. Berdiri sama duduk satu tempat. Ke Indonesia. Berdiri sama duduknya satu tempat. Yang mana yang betul? Berdiri sama duduk satu tempat dia cuma. Enggak ada kayak Berdiri gitu sama bawa duduk dia satu pandai-pandaian tempat. kau.
Yesusnya duduk apa berdiri? Nah sekarang kalau Juma duduk di kursi Juma, apa Juma? Kalau duduk selama-lamanya ya tidak berdiri, Bang. Kenapa duduk selama-lamanya? Masalah berdiri aja duduk dimasalahin. Ya iyalah, namanya kita. Kalau semua kitab itu bermasalah, maka agama itu bermasalah. Di mana sekarang, Bang? Muhammad dia duduk di mana, Bang? Dia berdiri di mana, Bang? Masya Allah, Masya Allah. Coba cari, Bang, ayatnya di mana berdiri, Bang. Daripada Isa itu nggak jelas dia beol atau gimana surga itu. Nggak apa-apa, nggak jelas menurut Anda, nggak apa-apa. Yang penting jangan bernarasi duduk selama-lamanya tapi berdiri. Muhammad berdiri di mana, Bang, sekarang, Bang, setelah mati, Bang? Dia duduk di mana, Bang? Nggak ada urusan, nggak ada urusan. Sekarang yang jadi permasalahan itu dia memberitakan duduk selama-lamanya. Tapi ternyata juga berdiri. Yang mana yang betul? Takut kena ergonomi. Assalamualaikum. Yang lain lagi, Bang. Waalaikumsalam. Gimana ini? Kayaknya kursi roda apinya itu hancur, kayaknya terbakar api, makanya dia berdiri. Ya, itu kan adanya cuma di neraka. Di surga mana ada api? Dan di surganya, bahaya. Yesus datang. Yesus datang itu dalam kursi roda api loh. Surganya Bang Suma kan cerot-cerotan. Jadi harus bagaimana? Kalau ketua api duduk di ketua api itu berdiri nggak ketua api? Surganya Bang Suma Tuhan bagaimana, mau Bang? dikatakan duduk selama-lamanya. Tidak ada dikatakan ketua api duduk selama-lamanya, nggak ada. Kata duduk artinya berkuasa. Amat sih, duduk Surganya Bang Suma nanti bagaimana, Bang? Berkuasa dia di surga. Jadi suka-suka dia. Masya Allah. Ngapain dia di surga? Masya Allah. Enggak, bukan begitu. Masa kita yang ngatur? Kitabmu yang mengatakan Yesus duduk selama-lamanya di dalam surga katanya. Tapi ternyata keciduk di data lain. Kisah Para Rasul 7:55, Yesus berdiri di samping Bapa. Mana yang betul? Berdiri apa duduk? Udah suka-suka. Ya kan namanya juga orang. Jangan diatur Tuhan. Duduk kayak mau diri kayak. Benar. Yang penting nggak adanya di surga. nggak kompak Udah, ini. Kagaknya. Wartawannya nggak ngompak dia. Satu menuliskan duduk selama-lamanya, satunya mengatakan apa? Duduk dan berdiri. Atau dua-duanya gitu loh. Kalau dia dua-duanya berarti dia apa? Skop jam berarti ya? Iya. Tadi ada yang bernarasi tentang sorga. Nih, tentang sorga nih. Tadi bernarasi tentang sorga. 16.000 orang gadis perawan, 32 orang untuk pemberian khusus bagi Tuhan. Anjir. Ikut andil berarti ya. Kalau di dalam Matius, bukan surga. Kalau di dalam Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya di surga. Apa lagi? Iyalah. Mana Matius ada? 19. Orang nanti nomor tuh 29. Ya kita itu kayak malaikat di surga. Begitu. Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri untuk pengikutnya. Kagak ada dibohongin sama Bang Zuma mau ngajak. Kalau ada? Ya paling Bang Zuma tambah-tambahin. Coba enggak. Dari tadi coba. Tambah-tambahin sekata 2 coba kata. Dinda Rashid. 3 kata. Dinda Rashid. Ambil versi KJV-nya yang lebih tua daripada Bible Indonesia. Ambil yang lebih senior. Nyari yang tertua. Ya iya dong. Kan original yang baru. Original teksnya yang asli ada kata Guneka itu istri dalam bahasa. Dan setiap orang, dengarkan. Balawo, dengarkan. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri Guneka istri atau
atau anak atau ladang demi namaku, dia akan menerima mendapat 100 kali lipat. Itu bukan di surga, itu bukan surga, itu kayak gue sekarang. Akan gitu. Ini posisi mewarisi gue sekarang nih. dalam hidup yang kekal di mana? Surga. Hidup kekal di mana? Hidup yang kekal di mana? Di mana? Ya, Yesus. Di mana? Buat gua, Bang. Kan gue tuh kalau masuk Kristen gue nggak ada saudara. Terus ginjal Paulus tulang Markus. Ini juga istri kagak ada. Jantung bukit pindah ke kanan kan. Nah, Saudara Ari, Yesus ini ditanya oleh muridnya Petrus. Ini untuk muridnya, pengikutnya Bani Israel, bukan untuk Kristen. Kalau Kristen surganya beda lagi. Kalau Kristen nanti surganya, sabar. Kalau di Kristen surganya itu semua orang Kristen akan menjadi mempelai wanitanya Yesus. Ya, itu hidup Kristen. seperti malaikat Yang jadi di surga. pertanyaan, Enak kan? yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan framing ini? Badannya berotot, dadanya berbulu, betisnya itu dan pahanya penuh bulu. Habis itu dia jadi mempelai wanita. Gimana? Coba bayangkan. Saudara framing berjenggot, berkumis panjang, dada berbulu, betis berbulu. Habis itu dia pakai gaun pengantin wanita. Bayangkan aja. Bayangkan si framing menggunakan hak tinggi, jalan dengan gaun pengantin, betisnya berbulu. Kayak mana ceritanya itu? Tidak ada kawin mengkawin, Bang. Di sana marilah kita bersuka cita dan bersorai-sorai. Apakah itu? Bersorai-sorai. Sebab dan memuliakan. Apalagi itu? Baca. Kelihatan sini. Dan marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Dan memuliakan dia. Sabar framing, sabar framing, sabar. Memuliakan dia dan karena hari pernikahan anak domba ini huruf besar, B-nya juga besar. A besar, B besar. Domba, lagi nyanya ini huruf besar. Halo. Besar. Enggak ada. Kami enggak dengar. Enggak ada orang sini, enggak ada orang, hei. Enggak ada. Saya perkenalkan nama saya dulu. Iya. Enggak ada. Kami enggak dengar suara Anda. Maaf. Oke. Halo. Kami enggak dengar. Waduh. Bahaya. Ya Allah, aku udah 2 hari gak tidur. Aku bisa tidur pagi ini lah. Ya Allah. Iya Pak Freddy ya. Pak Freddy. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Lanjut. Dan memuliakan dia. Ini huruf besar. Dia ini huruf besar karena hari perkawinan anak domba. A-nya besar, B-nya besar. Berarti ini Tuhan ini. Mampal si jaluk nih anak bembe. Allahu Akbar, Masya Kiasan lagi. Waduh, ya betul, kiasan. Yesus datang sama dirimu, bukan kiasan. Kalau baca Alkitab itu harus ada kiasan, ada tipologi. Kalau baca Alkitab harus belajar budaya orang Israel. Saya framing, tunggu ini. Sip, Pran, nanti ngamuk dia. Pran, ngomong apa kok Pran? Bentar framing, ngamuk. Nih, soalnya udah dikasih unjuk nih sama Tuhan nih. Dari tadi gua nggak dikasih. Iya sebentar ini framing. Ini Frans ini nanti ngamuk habis suaranya. Frans, ya silakan. Nih Seliana baca nih. Belajar lu kan murtad nih. Lanjut. Baca nih. Baca Alkitab itu harus belajar budaya orang Israel. Sebentar framing. Hai anak-anakku. Karena Paulus kamu di situ hamil. Karena kamu aku menderita sakit apa ini? Bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu.
Paulus hamil. Kata bersalin di Kalau ayat situ. secomot-comot gitu, gua kagak paham, kagak ngerti. Ya, Gua kalau belajar dibaca dari satu semuanya perikop. tetap aja bersalin. Perikopnya apa? Kata Dia bersalin lagi di menceritakan situ. apa? Perikop nggak tuh? Gitu. Kata bersalin di situ Karena kisahnya untuk banyak menjelaskan. banget, Bang. Gua juga Kata bingung bersalin di jadinya. situ untuk Tolong. menjelaskan bahwa udah banyak orang-orang yang sudah dimenangkan, baik itu di jemaat Korintus, baik di jemaat Galatia, Efesus. Jadi supaya mereka jangan meninggalkan Injil itu, karena di dalam Injil itu ada keselamatan. Jangan dia sia-sia karena dia Saya sudah tidak bisa bayangkan Paulus hamil 7 bulan dia bersalin gitu berkembang. maksudnya. Sudah paham? Tuh udah dijelasin Bang. Makasih ya Bang Nah. penjelasannya. Makasih Bang. Iya. Bang. Maaf. Oke, Franz, ada yang mau disampaikan Franz? Saya tuh mau perkenalkan diri saja. Saya Iya, silakan, Bang. Salam hormat ke Karis. Terus Hari Kamis. Sabtu ini Bang, Iya. Sabtu. Hari Kamis, hari Sabtu Bang. Astagfirullah. Hari Sabtu Bang. Ya hari mangkok ya. Mending lah, Ari aja pun udah berantem, apalagi disuruh ayat. Mending lah. Itu manggil gua Ari. Masih bahas hari aja udah berantem gitu. Dia bilang hari Kamis. Orang bilang hari Sabtu. Oh. Bahas hari aja udah berantem, apalagi bahas ayat. Aduh, sakit kepala. Mabut dia mabut. Ya Pak Nugroho nih, Pak Nugroho. Ya bagi Katolik santun nih. Pak Nugroho, saya Pak Nugroho. Pak Nugroho ini luar ini Katolik. apa? Katolik. Katolik dia. Katolik ya, beliau Katolik. Iya. Bapak angkatnya Ari. Apa Bang? Bapak angkat. Bagi Bang Apa? Zuma, bagi Bang Rasid, bagi semuanya. Pagi. Selamatkan pagi. Selamatkan pagi. Pagi Bang Nugroho. Pagi Bu. Ya lanjut nanti Bu. Jadi kapan lagi Pak Nugroho? Kapan? Apanya? Udah berapa persen? 80% gimana? Insya Allah hari ini. Masih jauh. Apa yang belum? Saya lagi mikir kalau saudara Fremi ini disunat pakai gunting apa ya? Waduh, dia diikat pakai karet. Diikat itu pakai karet. Punya dia itu sudah tumbuh kerang soalnya. Apa yang namanya buat tanaman itu Bang? Gunting rumput. Mana bisa? Gunting rumput ya, gunting rumput Jom. itu tepat tuh. Abraham aja disunat umur 90 Pakai kapak. tahun. Umur 90 Oh, iya, ya. tahun. Iya betul. Iya katanya milah tapi Mereka nggak mau tahu. pakai Iya, gergaji iya. aja mungkin Iya, betul. ya. Pakai gergaji atau pakai sinso gitu ya kan? Abang, emang masuk surga nih. Kudu ngeliatin begituan ya. Emang masuk surga nih, di surga ngeliatin ituan ya. Maksudnya disunat apa enggak gitu. Jadi Kayak begitu, menurut apa? adek ini nanti di surga kamu nggak punya kelamin gitu. Kelamin Enggak, dia muhim. maksudnya aku gimana caranya kan disunat apa enggak gitu kan misalkan ya. Misalkan contoh aja ya gitu. Terus emang harus telanjang gitu di depan Tuhan. Itu Ya sih. ampun ya Karim. Ya makanya untuk ngeliatin sunat apa enggak. Dengan Makanya kan gue bilang Yesaya Tuhan tuh tidak bicara fisik. 52 nomor 1 tidak boleh masuk orang yang tidak bersunat ke dalam Yerusalem baru. Gak boleh. Itu satu. Mana ayatnya? Yesaya Lagi juga itu juga 52. ayatnya yang diceritain di perjanjian lama pasti dikeluarin lagi Yesaya sebelum 52 kedatangan nomor 1. sebelum datang Tuhan Yesus. Tidak boleh Yang abad masuk pertama. orang yang Betul, itu perjanjian tidak lama. bersunat Ya udah ke perjanjian lama tuh Yerusalem pasti. baru. Itu untuk Yeskiel dari orang 4 Yahudi. nomor 9 Tuh, tidak boleh orang-orang orang yang Yahudi. bersunat masuk ke dalam bait Betul. suci. Wahyu
Wahyu 17:21 tidak boleh masuk surga orang yang tidak bersunat. Tuh. Kalian Itu yang di Wahyu udah sunat hati itu. Sunat hati. Ya sunat hati. Sunat hati itu adalah ikhlas menerima segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan sunatkan kulubmu. Orang yang tidak sunat hati, orang yang membangkang perintah Tuhan itu sombong, angku seperti iblis. Ketika dia diperintahkan Tuh sujud kan dia nggak teman-teman sujud. banyak kiasan kan sunat hati. Coba dah lu pikirin, masa hati kita tuh disunat gitu di Iya, dulu. sunat hati itu kemudian artinya jangan sunat sombong. hati. Itu kan Di dalam nggak kitabnya mungkin. orang Yahudi, kitab Ulangan itu dikatakan tentang sunat hati. Sunatlah hatimu agar engkau tidak membantah perintah Tuhan. Sunat hati artinya rendah hati. Sudah. Ya, rendah Kita hati harus rendah terhadap hati. Tuhan. Tidak sombong ketika diperintahkan jangan makan tadi. Tuhan itu orang nggak bersunat hati, nggak terima Yesus Tuhan mengatakan Keluaran 20 nomor 3, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Masa Yesus mau diganti Makanya jadi maksudnya Tuhan? nanti kan rendah hati. Nanti kalau udah rendah hati kau terima Yesus Kristus gitu bang. Gimana ceritanya? Betul. Itu Yesus bukan aja rendah sudah hati, merendahkan itu manusia diri menjadi rendah. manusia. Yesus aja sudah merendahkan diri jadi manusia. Udah Masa ya, kamu nggak tugas mau kami udah merendahkan selesai. Tugas kami udah selesai, saudara-saudara. Kami udah menyampaikan bahwa Yesus memberikan tanda kedatangannya. Selain tanda itu bukan Yesus. Silakan Anda kalau Anda mau menuhankan Kristus yang datang kepada Paulus, silakan. Tidak ada paksaan. Tugas kami hanya menyampaikan. Bersyukurlah berarti. Bahwa Ya. itu bukanlah Bersyukurlah anak berarti. Maria, gitu. Ya. Oke. Itu Bersyukurlah berarti Zuma udah nggak mau lagi ngasih tahu bahwa dia tidak mau membantah lagi ketuhanan Yesus. Bersyukurlah berarti Zuma nggak mau debat itu lagi. Tuhan kalian, ceritanya. masa mau dibantai? Tuhan kalian, sembahan kalian. Silakan Anda menuhankan Yesus Kristus, silakan. Tapi saya hanya mengatakan hati-hati, karena Yesus kepada muridnya Bani Israel mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu. Kalau Anda tidak mau waspada ya nggak apa-apa, kan kalian bukan murid Yesus. Kalian bukan Nggak murid ada Yesus. disebut. Nggak. Apa pula nggak ada? Tadi udah dibahas 1 jam lebih pun nggak ada pula. Yang ada Mesias palsu, iya. Tapi kalau Yesus Ya, palsu, Kristus palsu berarti. Iya kan? Kristus palsu juga enggak. Mesias palsu. Dengar kagak sih? Dan tadi kita Mesias itu sama-sama bahasa Mesias Yunaninya palsu. apa? Kristus. Lu. Mesias itu bahasa Ibrani. Bang, gua kan orang Bah, Indonesia, iya, Mar. pakai bahasa Indonesia aja lah. Ribet bener. Oh, nggak bisa gitu, karena Yesus menggunakan bahasa apa? Yesus menggunakan Iya, bahasa ya Arab. itu dia Tuhan bang, bisa segala bahasa bang. Tuhan Lah, nenekmu gua. kiper. Tuhan pula kau bilang. Lah, dia Tuhan bisa segala bahasa. Kagak pakai kita belajar Ibrani juga, kagak disuruh. Ya, kita mah Kenapa baca marah aja. kalau disebut Yesus Tuhan? Zuma kenapa marah? Enggak marah, saya cuman geli aja karena Yesus mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan. Matius 7 nomor 22, Iya, nomor itu yang 23. tidak mengikuti kehendak Bapa, artinya tidak benar. Ada nggak? Tuh, Ada Kristennya nggak nggak kehendak benar-benar, Bapa Bang. agar manusia menyembah Yesus? Ada nggak kehendak Bapa itu? Ada nggak? Adalah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yohanes 15. Yohanes 15. Iya. Mana Ketika Yohanes? kamu mengenal aku dan kamu di dalam aku, maka kamu menyembah aku. Sebab tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui mulai aku. nakal. Mulai nakal, mulai Itu nakal. Bapa tuh, ayat itu tuh. Tidak ada seorang Iya, pun yang datang kepada coba. Bapa kalau tidak melalui aku. Itu apal Enggak, itu kan asik. Gua hafal satu menyembah ayat. aku, menyembah Asik, aku. Mana asik. perintah? Mana kehendak Bapa Asik, agar asik. menyembah Yesus? Mana? Mana? Iya, Kehendak Pakai Bapa? pakai acara aku itu apa bang? Mana kehendak Bapa? Ya itu, Yesus itu kehendak Bapa. Mulai nakal. Mulai cipek kepala ini kalau begini. Enggak ada cerita itu. Lah, udahannya kan jadi aku dan Bapak satu. Dengan Udahannya satu begitu apa? ada Satu itu satu ayatnya. bangsa. Satu Udahlah. bahasa. Dinda Dito, kan Dito mungkin bisa masuk. Silakan. Siap, Bunda, siap. Silakan. Saya bikin kopi dulu campur masako. Kang gitu. Boleh. Kang gitu, saya ngomong bentar aja Kang gitu.
Saya ngomong sebentar aja. Oke, silakan. Silakan Pak Nugroho, silakan. Pak Ari, Pak Bang Framing, ayo kita diskusi yang kiranya nambah ilmu yuk, biar enak bagi kalian. Jadi Baik. jangan ribut-ribut. Ayo Kang tuh, yang kiranya nambah ilmu aja. Oke, kiranya nambah ilmu. Nggak seperti tadi pagi ya, nggak seperti itu ya. Aku mau coba Pak Framing aja lah, Pak Framing. Ini di Ari diem dulu ya. Pak Framing tadi mengatakan menyembah Yesus, menyembahnya. Markus 5 nomor 6 itu tepat nggak buat menyembah Yesus itu? Coba dibaca di situ. Ia melihat Yesus dari jauh, berlari ia mendapatkannya dan menyembahnya. Pak Framing, monitor. Ya udah benar itu, udah benar. Wah, benar tuh. Itu manusia di situ tuh dia kerasukan iblis ya. Iya. Jadi yang menyembah di situ adalah manusia yang kerasukan iblis. Jadi manusia yang nyembah Yesus atau iblis yang nyembah Yesus, Pak Framing? Iya kan karena dia pencipta langit dan bumi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 itu. Maksud saya yang nyembah Yesus di situ manusia yang kerasukan atau iblis yang merasuki manusia itu? Kalau di dalam situ kan kita lihat dia kan kerasukan. Berarti di dalam dia ada roh kerasukan itu kan. Nah, berarti tubuhnya itu dipakai oleh iblis itu untuk menyembah Yesus. Jadi yang nyembah Yesus di situ iblis atau manusianya? Iya, iblis yang memakai tubuh manusia. Oke, jadi iblisnya yang nyembah Yesus. Pak Framing tadi nyembah Yesus. Ya. Iblis nyembah Yesus. Pak Framing dengan iblis sama nggak nyembah Yesus? Iya, sama menyembah. Oh, jadi sama Pak Framing dengan iblis. Ya, saya dengan iblis nggak sama, tapi menyembah Yesus. Iya. Ya, sama berarti. Sama. Sama Pak Framing dengan iblis. Iya. Sama ya. Wah, naik kuda dia. Sama. Pak Framing naik kuda, iblis naik kuda nih. Sama. Iya, sama dengan iblis. Sudah. Sama-sama menyembah. Iya, sama kan? Sama-sama menyembah kan? Ini Ari. Apa salahnya? Apa salahnya? Jadi Pak Framing tadi sama. Pak Framing tadi sama dengan iblis katanya. Waduh, enggak. Jangan bilang gitu Papa, tolong. Iya. Bahasanya jadi salah dia, Bang. Iblis menyembah Yesus, saya menyembah Yesus. Menyembahnya sama, tapi orangnya nggak sama. Yang bilang Pak Framing sama siapa dengan iblis? Iya, makanya kan saya bilang sama menyembah. Nah, apa yang salah? Nomor 7 itu di situ dikatakan apa? Apa? Iblis itu mengatakan apa urusanmu Yesus, anak Tuhan, kan gitu. Ya. Iblis itu berbicara Yesus anak Tuhan yang maha tinggi. Ya. Pak Framing yakin juga Yesus anak Tuhan? Sama yakin. Nah, berarti sama kan dengan iblis? Bukan anak Allah. Anak Allah. Sama nggak dengan iblis? Sama. Oh, enggak. Atapilola. Ngopi dulu yuk. Habis sudah. Iya. Enggak. Ngopi. Dia pikirannya apa? Maksudnya apa? Kopi. Kan di dalam kepercayaan kalian juga kan harusnya semua menyembah Yesus. Kalau Islam bilang harusnya semua termasuk jin harus menyembah Allah. Astagfirullahaladzim, Pak Framing. Kan itu konsep Islam juga begitu. Jin juga harus menyembah Allah karena kalau kalian percaya dia berotoritas. Coba aku tanya sama Pak Nugroho, sebentar. Pak Nugroho. Pak Nugroho mau nggak disamain dengan iblis, Pak Ya kalau posisi gitu ya nggak mau ya.
Tuh. Di Yohanes pasal 8 nomor 44, pengajaran Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Kalau Yesus di situ mengajarkan jangan sampai menjadikan iblis bapakmu. Kok ini Pak Preming mau sama dengan iblis macam mana? Kan saya tidak sebutkan iblis bapak saya. Tapi sama nggak dengan iblis tadi? Bukan bicara tentang bapak, tapi menyembah. Dari tadi saya memperhatikan agak kacau memang ini. Iya kan? Apa yang kacau Pak? Framing yang kacau. Nah, itu. Kayaknya mau dirupiah ini. Astagfirullahaladzim. Loh, sekarang gini, saya mau tanya sama kalian begini. Kalau kalian punya Allah, apakah Allah kalian harus disembah semua? Disembah termasuk semua? iblis. Maksudnya Harus iblis menyembah Allah. Harusnya kan begitu. Ada nggak data di dalam Al-Quran atau Coba As-Sunnah? berpikir dulu bahwa gini, kalian percaya nggak bahwa semua ciptaannya harus menyembah Allah? Tapi nggak nyembah Yesus kan? Nggak, iya itu logika kalian dulu. Biar saya luruskan dulu logika kalian. Kalian punya paham nggak kalau semua ciptaan termasuk iblis adalah ciptaan harus menyembah Allah? Di mana ada tertulis iblis itu ciptaan? Enggak, saya mau tanya sama kalian masalah Iya, ciptaan makanya atau coba tidak. coba di cross check. Apakah iblis itu ciptaan? Iya, iblis diciptakan dari mana? Coba Pak Preming kan tahu Bible-nya. Apakah di Bible diterangkan iblis itu ciptaan? Saya bukan sedang bicara Bible lagi, ini saya mau konversi analogi kalian. Oh, mencari remis ya kan? bisa. Bukan bicara remis. Kan Dito, iblis Iya, itu siap. iblis itu tidak diciptakan. Allah Bapa juga tidak diciptakan, sama-sama Alfa Omega. Lanjut. Jadi itu dari mana itu? Dari ayat mana itu? Jadi Bapak itu sama nggak dengan iblis itu? Itu dari mana itu kalau iblis itu tidak diciptakan? Lah, emang iblis diciptakan, Pak? Di Islam macet. kan iya diciptakan. Macet. Islam kan Apa yang aku menciptakan jin dan manusia? Surat Jin apa itu ya? iblis atau bukan? Ya mana aku tahu ya. Nah, kalau nggak ada. Jin tolong. Jin tolong nggak sama iblis? Tolong. Enggak, kita clearkan dulu. Menciptakan jin dan manusia. Kita clearkan dulu begini. Aduh. Kalau di dalam dogma Islam, iblis itu diciptakan enggak? Enggak. Terus dia dari mana? Iblis itu golongan jin. Iya, dari mana? Dari mana? Ya udah itu aku ciptakan jin dan manusia itu ada di Quran. Iya, tapi nggak semuanya jin adalah iblis gitu loh. Gimana sih tadi jin sama iblis sama? Poinnya gini. Poinnya begini. Kami orang Islam itu nggak mau disamakan dengan iblis. Tapi kenapa Pak Preming mau samakan diri dengan iblis? Jelas-jelas banyak disamakan dengan iblis. Nah tadi yang ngomong mau sama siapa? Yang tadi mengatakan saya sama dengan iblis itu tadi siapa tuh? Iya kan untuk menyembah. Kan kata menyembah yang kamu catat. Iblis menyembah enggak? Iya. Saya menyembah Yesus enggak? Iya. Iya. Kan menyembah. Iya, Bukan sama sama kan? dengan iblis. Iya. Sama nggak? Iya. Tapi Ya kan udah. nggak sama dengan dalam Sama arti atau ciptaan. tidak? Sama atau tidak? Bahwa, nah sekarang pertanyaannya, Sama iblis itu atau diciptakan tidak? dari mana? Nggak mau dia nyamain. Ayo jawab. Ayo. Siapa yang mau lagi disamain Iblis? dengan iblis? Iblis diciptakan dari mana? Ayo. Iblis ngomong, dia berkata, roh-roh jahat itu, iblis itu jatuh tersungkur dan berteriak, engkaulah anak Theos, gitu kan? Anak Tuhan. Iya. Pak Preming Iblis bilang, dicipta- Pak Preming, kau mengakui nggak kalau Yesus anak Theos, anak Tuhan? Iya, sama. Iya. Sama nggak? Sama. Abang lu mau pintar kan ya? Maksudnya bikin kejebak-kejebak gitu. Bukan itu bukan jebak. Dia
dia salah paham. Habis. Itu bukan kejebak, dia salah paham, salah mengartikan. Ibarat murid diajarin A, dia memahaminya B. Itu otak iblis. dia menjebak doang. Ibarat murid diajarin A, dia pahamnya B. Gini, Nah, sekarang kalau kita konteks- kasih pengajaran nih. Ya, kita baca satu perikop Yohanes 8. Jawab dulu. Kalau di Apa? Islam itu iblis Ya Pak diciptakan Framing nggak dari tahu mana? Islam, nggak tahu Al-Quran, macam mana mau bahas Kan Al-Quran? saya tanya nih. Kalau nanya nanti ya bayar perpuluhan. Oke. Ini pengajaran ya Pak Framing ya. Kenapa di Yohanes pasal 8 ya, itu satu perikop membedakan siapa sih yang memaksakan atau yang menginginkan Yesus itu terbunuh. Itulah keturunan Abraham dari iblis, betul ya? Nggak ada disebut di situ. Apa sih itulah keturunan Abraham dari iblis? Mana? Coba dibaca. Coba saya baca ya. Mana ada? Lu nambah-nambahin 2 kata, 3 kata, 4 kata, tambahin. Saya akan tiru ketawanya. Saya akan tiru ketawanya dengan ketawa dia. Oke. Saya Yang benar bacakan. Bang, baca itu kan udah bahasa Indonesia. Iya. Oke, saya baca dulu ya. Sabar. Pak Framing Kemauan iblis itu. Iblis itu namanya. Iya, iblis lah yang menjadi bapak, makanya kau sama dengan iblis tadi. Udah menyamakan kok masih ngelak. Gimana nih? Oke. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Tuhan. Tuh ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Ya. Karena perkataanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan kerjakan oleh Abraham. Tetapi kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Nah, itu anak iblis itu kalau membunuh. Nah iya, itu. makanya kan iblis betul ini Haris sih gimana? Siapa itu yang mau membunuh? Siapa yang mau membunuh? Siapa yang menginginkan Yesus dibunuh? Siapa? Enggak, di situ konteks itu siapa yang mau membunuh? Coba. Nah, itu keturunan iblis. Ya. Siapa keturunan di iblis situ dalam konteks itu? Dalam konteks itu siapa yang mau membunuh? Keturunan iblis yang mengaku sebagai keturunan Abraham. Salah. Aku lanjutin lah. Keturunan di situ artinya adalah orang-orang Yahudi. Pekerjaan bapamu sendiri. Orang-orang Yahudi. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari berzina, bapa kami satu, yaitu Bapa. Kata Yesus kepada mereka, maksudnya jikalau bukan anak berzina dari Hagar. Jikalau Tuhan adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Nah, jadi keturunan Hagar itu adalah anak zina. Aduh, ini aku baca ini. Kok gimana nih? Sabar dulu, Pak. Itu kan disinggung di situ. Keturunan Iya, sabar dulu. Lagi baca firman Tuhan ya katanya ya. Sabar dulu. Jikalau Tuhan adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Dia. Dan aku datang bukan atas kehendakku, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap bahasaku. Iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, siapa yang disebut iblislah yang menjadi bapakmu ini? Yang mau Tuhan membunuh Yesus Yesus. lagi marah sama siapa itu? Tuhan Yesus lagi marah Yang sama mau siapa membunuh itu? Yesus, ya, yang menginginkan Yesus dibunuh kan? Tuhan Yesus lagi marah itu? Iya, yang menginginkan Yesus dibunuh kan? Betul tidak? Yang menginginkan kematian Yesus itu iblislah yang menjadi bapaknya, bapak mereka, betul?
Nah, sekarang ku tanya, yang menginginkan Yesus terbunuh itu Islam apa Kristen? Bang, itu mah ya bang, ada kita nggak ada kita itu tetap terjadi sebenarnya, cuman Tuhan Yesus tahu duluan. Itu aja. Yang menginginkan Yesus mati dibunuh Islam atau Kristen? Itu orang-orang Yahudi. Yang menginginkan Yesus dibunuh Islam apa itu Kristen? Itu konteksnya Yesus lagi bicara sama orang-orang Yahudi. Iya, aku Tuhan tanya. Yesus lagi marah sama orang Yahudi. Udah gitu. Benar. Dah. Betul. Yang ku tanya, siapa yang menginginkan Yesus mati dibunuh? Islam apa Orang-orang Kristen? Yahudi kan orang-orang Yahudi. Oke, saat di itu sini kan hanya menghadapi- ada kita. Tidak ada orang Yahudi di sini. Yang ku tanya samamu, Pak Framing. Keturunan Abraham siapa? Oke, keturunan ku Abraham? tanya bertiga nih. Yang menginginkan Yesus dibunuh dan mati itu A. Islam, B. Kristen, C. Yahudi. D. Yahudi dan Kristen ya. Nih. Orang yang orang Kristen sama orang banget. Kan di zaman itu kan belum ada Islam, belum ada Kristen di zaman itu. Kocak, Masa abad ditanya satu. orang Yahudi? Macam mana jadinya? Abad satu mana ada orang Islam abad satu? Macam mana jadinya? Orang Islam. Jadi yang menginginkan Yesus dibunuh itu Islam apa Kristen? Mana ada di zaman? Yang menginginkan Mana ada di zaman itu orang? yang menginginkan Yesus itu disalib, dibunuh, mati. Itu siapa? Islam Mana apa Kristen? Halo, Kang Mana Vito. ada di zaman itu belum ada orang Yahudi. Enggak tanya zaman itu, orang tolong Islam. dijawab. Pertanyaanmu salah. Oke, ku gantilah kalau Pertanyaanmu gitu topiknya. salah. Ku gantilah dulu Konteksnya, topiknya kan? sebentar. Enggak, jangan lari dulu. Ya kau enggak mau mengaku. Nanya gua aja dah. Semisal gitu ya. Semisal gua di situ posisinya gitu Nah, apa? betul, Kenapa betul, gua betul, gitu iya. aja dah. Iya, Soalnya ini iya. pribadi Iya. nih. Kalau pribadi gue pasti sedih banget gitu. Tapi selain sedih, gue juga kayak ya Tuhan, memang kalau memang itu kehendakmu lah yang terjadi. Begitu. Tapi ya Kehendak sedih siapa? aja. Enggak begini. Kehendak Kalau siapa? semisalnya aku saat itu di situ berbicara dalam konteks Bukan yang cewek dia baca nangis. Yohanes itu, kalau di dalam konteks Yohanes itu saya ada di situ saat itu, berarti yang mau membunuh Yesus itu ya saya. Ya udah, iblis lah yang menjadi bapakmu. Waktu itu kan. Tadi yang mengatakan menginginkan membunuh Yesus Tapi kan keturunan karena siapa? karena Keturunan konteks itu siapa? kan yang ada saat itu kan orang Yahudi, bukan saya. Ya kan tadi hanya yang mau menggabungkan. bilang kalau saya di Konteks. posisi itu kan gitu. Bukan posisi. Tadi bilang sendiri. Kalau saya ada di dalam konteks cerita itu, kalau saya ada di dalam konteks cerita itu, karena saya adalah orang Yahudi, maka orang Yahudi yang membunuhnya, dan terbukti orang Yahudi lah yang membunuh Yesus. Oke. Begitu. Oke, nggak apa-apa, disangkal aja Bibelnya. Karena takut. Kok disangkal? Karena takut iblis yang menjadi bapaknya, maka seperti ini jadinya. Kalau dalam konteks iblis lah bapamu, itu adalah orang yang mengajarkan pembunuhan. Sekarang mari kita lihat yang mengajarkan pembunuhan, Islam apa Kristen? Coba. Nah, macam mana sih? Siapa yang menghalalkan untuk Perang membunuh salib. lehernya bisa Kalau digorok? ke situ keluar konteks Pak Framing, janganlah. Nah kalau ku bahas nanti, tentang perang salib, Pak Framing nggak tahu sejarahnya gimana. Itu bukan perang salib. Nah, perang salib itu siapa yang ngajarin? Kata-kata dari Alkitabnya loh, kan Alkitabmu ada itu. Bunuhlah jangan sok orang-orang tahu. kafir. Bunuhlah orang-orang Jangan sok kafir. tahu.
sampai kita membayar ajija. Tadi perkara sunat masa yang nggak jadi pembelajaran. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu tanya tadi siapa agama akalnya mengajarkan pembunuhan? Pak Framing, izin Kang Dito. Dalil yang mengatakan Yesus iblis itu adalah menjadi bapakmu. Ketika Adam makan buah pengetahuan itu, apakah dia makan atau tidak makan buah itu? Jauh banget kamu menghubungkan Adam dengan zaman konteks itu dulu. Ingat ya, Tuhan berfirman, Adam, Hawa, jangan kau makan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya, kau pasti mati. Pertanyaannya, dimakannya atau tidak? Apa hubungannya dengan Yohanes yang pertanyaannya dimakan atau tidak? Coba saya dulu jawab dulu. Oh, berarti sekarang udah beda. Dimakan. Baik. Kalau sebentar dulu, jangan dulu kita setuju. Dulu. Itu udah beda konteksnya. Udah beda konteks ya, udah beda konteks. Enggak beda konteks. Nyambung. Enggak, karena dia nanti menyelipit begitu. Nyambung. Enggak nyambungin nyelepit. Jadi orang ini menghadapinya begitu, Mbak. Kalau orang ini bahas ini, jawabnya ke yang lain. Sebentar, dimakan atau tidak? Pak Framing ini. Dimakan atau tidak? Oke. Jangankan baca Alkitab, baca Koran aja. Masa ceritanya tentang Jakarta lalu dibahas Ambon, nggak mungkin baca Koran. Begini. Masa baca Koran yang dibahas Jakarta yang ditanya Ambon. Framing. Nyambung. Gini, saat itu yang diciptakan Tuhan ada dua, manusia dan iblis, benar kan? Saat dimakan buah ini itu, udah beda konteks ya. Ya tunggu dulu, udah beda konteks ya. Selalu lebih singkat gitu kan. Itu iblis itu adalah malaikat yang membangkang. Saat itu ada dua makhluk, oke? Nah, kemudian ketika Adam dan Hawa mati, tinggallah iblis. Jadi kalian keturunan siapa? Mana Adam dan Hawa? Iblislah yang menjadi Iblislah yang menjadi bapakmu. Dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Siapa yang membunuh dengan cara apa? Menggodanya. Begitu mereka caranya begitu mereka berpikirnya. Jadi jelek di Kejadian 34. Konteks ini dibawa ke konteks itu, nggak jelas. Bukan. Kejadian 34 iblis mengatakan begitu. Hawa, itu begitu, kau makan aja buah itu, kau nggak akan mati katanya. Kau nggak akan mati, apa kata hubungannya? Ya apa hubungannya? Yang membunuh manusia. Konteks isi itu adalah konteks membunuh. Siapa yang membunuh? Oke. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengajarkan untuk mengajar boleh membunuh? Itu aja konteksnya. Hawa dan Adam dibunuh iblis? Dibunuh iblis ya? Ini Pak Framing. Mana ada mati karena dosa? Pak Framing nggak boleh begitu, Pak Framing. Yang ngajarin membunuh itu, yang ngajarin membunuh Tuhan itu siapa? Ya, kembali lagi ke situ Bandito kembali lagi ke situ. Iblislah menjadi bapakmu, enak itu. Iya, makanya itulah dia dalilnya. Iya, kita coba ambil pengajarannya ya. Ya kita nggak ingin lah ya menyalahkan Bible, karena di Bible juga ada kebenaran sedikit gitu ya. Ini gini Ari. Ya. Ya, ini yang sering kita dengarkan ya. Ini ajaran dari guru saya nih. Lukas 9 nomor 27. Udah pindah ya. Jangan. Enggak, masih ada connecting, terhadap tuduhan pembunuhannya. Sabar dulu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Menurut Ari, yang dikatakan oleh Yesus ini termasuk Yesus enggak? Yang tidak akan mati. Tuhan Yesus itu yang namanya Tuhan suka-suka dia, Bang. Jadi dia tuh beda banget, jangan disama-samain juga. Gini. Bunyi dalilnya begini ya. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ya, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Tuhan. Ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Tuhan. Dia tetap hidup sampai sekarang. Itu siapa? Itu kayaknya ada ya beberapa yang memang diangkat ke surga langsung gitu. Maksudnya nanya itu ya? Ada. Yesus ini kan dia berbicara di kondisi itu, dia menunjukkan kepada yang dia katakan kepada mereka ini, sesungguhnya orang di antara yang hadir di sini ada yang tidak akan mati
Jadi di masa itu Yesus mengatakan kepada murid-murid maupun orang di situ, termasuk Yesus mengatakan ada yang tidak akan mati atau masih hidup sampai sekarang. Ini Yesus kan? Mati apa di situ? Mati apa di situ maksudnya? Mati apa definisinya? Di dalam Alkitab kami ada 2 mati. Wah, itu akal-akal Definisi manusia kematian. itu. Mati rohani. Di dalam Alkitab kami ada 2 kematian. Mati rohani. Atau mati itunya. Satu kematian tubuh, kematian fisik, yang kedua kematian roh kekal di neraka. Hai, ngadi-ngadi lah itu. Jadi, Makanya harus pahami konteks dulu. Udah, Pak Maaf Framing bang, diam dulu. kalau Ari nggak tahu, Ari nggak berani jawab bang. Apakah Maaf, pemahaman Ari Yesus ini masih hidup nggak sampai sekarang? Yesus itu dari dulu juga udah hidup bang, dari sebelum dunia ini ada, diciptakan udah sampai sekarang. Ini kan Iya, di sini dikatakan ada yang tidak akan mati. Jadi dia hidup terus sampai pada waktu yang ditentukan. Nah, kalau ini perkataan Yesus sendiri, dia mengatakan bahwa dia itu tidak akan mati. Tadi yang ada yang iblis ya, keturunan iblis tadi yang membunuh Yesus. Si Pak Framing ini pula dia yang ngomong, membunuh. Lebih siapa yang dipercaya, perkataan Yesus atau perkataan Pak Jadi Framing? kalau misal ya Abang itu yang mati itu adalah tubuh kemanusiaannya Yesus Kristus bang. Gitu. Oke, tubuh kemanusiaan enggak tuh? Coba kalau sampai sekarang gitu tidak menjalankan kehendaknya lah, abang juga bisa lihat kok nanti Tuhan. Oke. Ini jadi geser tema ke dominatur ini. 100% manusia, 100% Tuhan. 200%. Jangan disangkal kalau memang beriman percaya dengan perkataan Yesus. Yesus yang ngomong gak akan mati. Kenapa ngikutin perkataan iblis? Jadi mati itu dalam iman Kristen ada 2 jangan sama kematian. dengan iblis. Ada 2 kematian dalam iman Kristen. Satu kematian fisik, yang kedua kematian roh di neraka. Betul itu Kandito. Betul apa yang disampaikan Framing. Di Kristen itu ada 2 kematian. Pertama kematian jasad dan kematian akal. Nah ini yang difungsikan oleh Kristen. Itu dia. Rohani itu akal, jadi kematian akal macam. Begitu. Darah Yesus, tulang Paulus, ginjal Markus. Ya, kalau mau geser tema nggak apa-apa, saya ikutin. Ari tadi mengatakan itu tubuh kemanusiaannya Kang Dito, itu dagingnya. Ya daging. Nah. Karena kan dia mau pakai, nanti kan dia bangkit pakai tubuh kemuliaan kan. Nah itu asumsi. Ini dalilnya. Asumsi Kata lagi Paulus, ada itu ayatnya. Kata Paulus, ya 1 Korintus 27. Dia mengatakan tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Kalau yang mati tadi tubuh manusia. Mana ada tubuh? Aduh, alamak jang. Mana? Tubuh Tuhan yang mana dong? Kalau yang mati tubuh kemanusiaan. Ya dia kan pakai tubuh kemuliaan bang. Tubuh Tuhan yang mana dek? Ya kalau pada saat di abad 1 itu, ya dia ninggalin tubuh kemanusiaannya, gitu. Jadi tubuh kemanusiaan sama tubuh Tuhan sama? Ya kalau tubuh Tuhan, ya itu tubuh kemuliaan. Yang mana? Maksudnya kalau yang yang di mana? Abang, pada waktu dia disalib, dia tuh ninggalin tubuh kemanusiaan yang kayak kita nih. Iya, yang mana? Nah,
Ini kita nih, tubuh kemanusiaan kita nih. Ya, itu tubuh kemanusiaan yang disalib, yang mati. Ya, tubuh kan Tuhan kayak ibarat tidak berdaya ya. Ya, Ya. tubuh Tuhannya yang mana? Nah, tubuh Tuhan itu tubuh kemuliaan itu berupa kalau mau ngomong berupa ruh, berupa cahaya, ya berupa suka-suka dia gitu. Tapi ada di Alkitab itu Bebas. Tuh, Pak Framing ngopi, dia nyari tubuh Tuhan tuh. Iya. Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan, Bang. Pak Yang Framing kita juga langsung sekarang nyari nggak bisa toilet. lihat juga sih. Tuh, Pak Ini Framing keluarga tuh Simanung lihat tuh. Khalid. Sebentar. Simanung Khalid. Simanung Khalid. Paulino. Paulino. Islam Kristen, Bang. Kristen. Oh iya. Kalau gini, yang ngomong tadi Bang Gusto ya, bilang itu Alkitab ya darah dan tubuh Tuhan. Itulah. Iya. Itu. Sinyalnya sinyalnya. Mulutnya Pak putus-putus, disambut dulu. Nggak sampai Pak. Sinyalnya bukan mulutnya, salah itu. Baru ngomong aja udah nggak punya, ya begitu kalau Islam gitu. Kalau debat kayak gini harus mikir aja. Sinyal Anda bukan Mulutnya ya susah kalau baru mulai aja ngomong sudah langsung framing power. Sinyalmu putus-putus, Paulino. Sinyalmu putus-putus tadi. Ya aku turun aja deh. Kurang bagus. Itu kan mulutnya putus-putus, salah itu. Coba lah dulu. Merajuk ya. Ayo coba sama aku dulu tanya. Yang Kristen kalau ditanya dijawab saja dengan yakin karena Alkitab itu pasti nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini Bang, karena kan dari awal itu aku memang bilang baru dibaptis. Berarti boleh nanya ini Bahkan Dito. Gitu waktu itu. Tadi pas masih 100-an. Begitu. Jadinya mereka juga udah tahu kalau aku memang nggak akan hafal ayat Alkitab gitu. Ya makanya kita mau coba-coba tanya ini keluarga. Kita bukan penghafal Alkitab, nggak apa-apanya itu. Oh iya. Ini keluarga ini izin Kristen ya? Kristen Bang ya. Bang. Oh Kristen. Jadi Tuhannya Yesus. Benar. Bisa nggak Anda mengatakan tidak ada Tuhan selain Yesus? Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan, itu sudah pasti. Iya, bisa nggak Anda ucapkan tidak ada Tuhan selain Yesus? Di mana Bapak ini? Tidak ada Tuhan Tuhannya selain Yesus, tapi ragu-ragu. Iya bisa. Coba silakan. Oh enggak, saya tidak. Silakan. Oh maksudmu kok tidak ada Tuhan selain Yesus? Iya, bisa nggak? Tidak ada Tuhan selain Yesus. Aduh, betul. Goncang. Ari langsung turun dia. Tergoncang dia. Nggak mau dia jadi sama dengan iblis. Nggak mau dia. Ini masih mulai sadar dia. Kalau Pak Framing, jatuh ternyata. Jangan jatuh deh. Pegangan yang kuat ke Ari ya, biar nggak terpecah. Jadi tubuh Tuhan itu yang mana tubuh Tuhan itu? Kalau tubuh kemanusiaan yang disalib. Iya. Jadi tubuh kemanusiaannya kan disalib. Ya di mana itu kan tulis tubuh Tuhan. Coba tunjukkan. Coba Bang Dito. 1 Korintus. Tulis di ayat mana itu? Coba baca. 1 Korintus pasal 11 nomor 27 deh. Coba dibaca. Tubuh Tuhan atau tubuh Kristus? Tubuh Tuhan di situ. Iya, terus baca. Tuhan memang punya tubuh. Iya, tubuh Tuhan di situ. Jadi iya baca maksudnya. Jangan kan cuma itu kalimatnya kan bukan cuma. Coba siapa yang jawab ini? Tubuh Tuhan itu di situ. Silakan dibaca saja. Iya, jadi masalahnya di mana? Kalau tubuh kemanusiaan yang disalib mati tadi, tubuh Tuhannya di mana? Iya. Tubuh Tuhannya disalib.
Kan nggak nyambung kan? Ini dia ngomongnya konsep ketuhanan, ya Trinitas, tapi dia nggak ngerti. Dia dia mencari celah di situ. Apa? Nggak apa-apa. Kita jawab aja yang biasa. Jadi mau konsili, jadi mau konsili dulu atau mau bagaimana? Di bawah nggak masalahnya itu. Jadi Ya, gimana? seperti tadi kan dia bilang, mana yang kamu... Yang kok malah curhat ini? Gimana host? Malah curhat. Gitu, kasih aja. Oke. Ku baca. Oke, ku bacain. Jangan seolah-olah kita ragu dengan Alkitab. Nggak ada itu. Jangan curhat ya, berdua nanti konsili loh. Oke. Enggak, bacakan aja Kak gitu, bacakan aja. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, tubuh yang mana ya? Tubuh Tuhan yang mana itu? Dan darahnya warna apa, Bedeng? Merah bang, tetap merah bang. Tubuh darah Kristus berwarna merah ya, waktu disalib itu nggak ada warna biru sih itu. Kok ngomong Kristus sih? Yang ditanya. Waktu disalib darahnya tetap yang merah waktu bang. Iya, darah Tuhan Yesus itu berwarna merah. Jadi masalah nggak ada. Kok Kristus laginya? Darah Yesus berwarna merah. Iya, Yesus Kristus kan. Iya. Sama ya. Nggak ada masalah itu. Yang disalib tadi tubuh kemanusiaannya. Iya. Yang ditombak, dicucuk lambungnya itu tubuh kemanusiaan. Tubuh kemanusiaan. Iya. Tubuh daging kan. Betul. Tubuh manusianya. Kalau tubuh Tuhannya yang mana? Ya tubuh manusianya itu. Tubuh Yesus lah. Iya mana alamak Jang. Gimana Ari jadinya? Itu yang disalib Tuhan jadinya. Ya Tuhan yang disalib. Ya, dia sekaligus Bentar dulu, sabar. Kau baru naik. Ini keluarga juga kukira ada sedikit rusak pendengarannya. Yang disalib, adakah Kristen yang mengingkari? Kalau ada Kristen mengingkari yang disalib itu bukan Tuhan, salah. Yesus itu tubuh kemanusiaannya pun adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang mati. Tuhan mati. Iya. Mati Tuhanmu. Mati Tuhan. Iya, tapi geragingannya. Tuh kan, bingung kalian mau konsili kalian berdua. Mau konsili kalian berdua. Dari awal saya sudah bilang. Jadi konsep ketuhanan. Nah kan, ribut lagi kan. Ribut lagi kan berdua kan. Nggak jelas ini. Ini nggak jelas ini. Bingung ini berdua ini. Tanya sama konsili dia. Nggak apa-apa kan itu dengar. Iya, jadi sama gimana aja dulu. Nanti bisa Paulino kau tanya balik. Kan bingung kan. Nah, kacau kalian. Kacau. Nggak ada. Nggak si Paulino itu nggak salah. Si Paulino bilang kok bisa begitu ya? Bingung kan? Nggak ada yang salah di situ. Yang bingung itu kalian berdua. Enggak. Jadi pemahamanmu itu yang terlalu dangkal. Oke, sabar dulu gantian ya sebentar. Tanyalah kan gitu. Oke, aku tanya sama siapa dulu nih? Oke, keluarga. Oke, keluarga. Iya. Menurut keluarga yang mati di kayu salib itu Tuhan. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Ya, kematian Tuhan, tubuh Tuhan itu yang manusia itu juga. Yang manusia itu tubuh Tuhan itu, tubuh Yesus. Oke, itu tubuh Tuhan juga. Tubuh Tuhan itu yang mati, yang tubuhnya mati itu. Oke, Tuhan yang mati. Oke, aku tanya samamu Paulino. Sebentar, kau diam dulu. Paulino, kau diam dulu. Mute, mulutmu di mute. Mulutmu juga. Jangan lancang kali mulutmu kan gitu. Harus bahasamu dulu. Paulino buka dulu. Kau yang mute dulu. Paulino buka. Buka Paulino. Paul. Oke. Jadi menurutmu Tuhan itu tubuh Tuhan yang mana? Silakan. Naik ribut. Itu dalam konsep. Dengar dulu ya, jangan dipotong ya. Ya. Itu yang Anda baca tadi soal perjamuan. Yesus memberikan roti kepada muridnya dalam salibnya. Jadi menurutmu keluarga itu salah atau belum? Iya, dengar dulu. Goblok. Makanya aku bilang jangan dipotong. Coba. Oke, menurut kamu, keluarga itu salah atau betul?
Kamu ini bukan ini kamu itu membaca ayat Alkitab tadi itu soal perjamuan kudus. Oke, menurut kamu keluarga tadi itu betul atau salah? Yang mana? Itu yang di atasmu tadi, yang mulutnya baru di mute itu. Iya menurut benar. kamu betul? Yang mati Iya. Tuhan. Iya ketua ya yang dia kan Yakin yang mati Tuhan. Pertanyaan kamu yang salah. Jadi Tuhan yang mati. Pertanyaan kamu yang salah. Loh, tadi keluarga itu udah bilang, dia tuh ngomong betul itu Tuhan yang mati. Iya, tapi itu bukan untuk menjawab iya atau tidak, harus ada penjelasannya karena belibet lah muncungmu. Belibet. Ya, dengar dulu. Maksudnya kalau kamu mau debat, ngarangin dah bebas nggak debat apa. Ya itu kayak kecil kalian. Gini loh, kau itu sama nggak dengan jawabannya keluarga? Cuman itu dah. Cuman itu ajanya. Iya, Kamu sama. meyakini jawaban seperti yang dijawab oleh keluarga atau enggak? Atau Ini beda? itu, pemahamannya saya tahu. Loh, kok pemahaman? Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Tuhan. Ada apa nih? Iya. Ada apa? Tapi kedagingannya bukan Tuhannya. Lah, ada apa nih? Dito, biar ku kasihkan dasar Sabar, apa tuh ya. Fremen. Kami di sini lagi berduka. Tuhan mati kok. Kami sedang berkabun di sini. Tuhan lagi mati. Sabar. Coba. Oke, saya ngomong dulu. Di sini. Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Mereka pun nggak sama rupanya. Kamu kan nanya dari pemahaman, tapi pemahaman Ada apa nih? dia. Ada apa nih? Ada Tuhan mati. Coba satu-satu saya jawab. Ada Tuhan mati. Ada apa nih? Ada apa nih? Tuhan mati. Saya ngomong bisa nggak? Tuhan mati. Oke, saya ngomong bisa. Tuhan nggak? mati. Kalau saya nggak bisa ngomong. Biar kita siapanya. Saya jawab dulu ya. Dito, biarkan dulu aku ngomong Dito. Ya udah. Oke, saya Aku dengar pengakuan iman rasuli, dengar. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Anak Allah yang Maha Tunggal yang dikandung daripada sama Roh Kudus, pula ini kayak lahir iblis dari juga gadis perawan dibilang. Maria. Dengar, inilah pengakuan iman rasuli. Ikrar Tadi ku Kristen. bilang iblis di situ berteriak, engkau lah anak Allah. Dengar Kau Dito, bilangnya juga biar aku rupanya. selesaikan dulu Dito. Dengar, mati dikatakan mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Dikatakan di situ, diikrar kami orang Kristen, dia mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia mati, Tuhan kami mati kok. Oke, Tapi gimana ingat Paulino? bangkit. Oke, Bangkit diam mana? dulu. Paulino itu loh. Dia keberatan Tuhan mati dia. Oke, saya jawab. Ya, coba Fremen, musik Pak Fremen. Aduh. Nanti kena ini. Ya, lanjut. Saya jawab. Ini yang keluarga bilang tadi itu kalau katakanlah kalau di Islam itu syahadat ya. Kalau syahadat Islam kan saya bersaksi tiada Tuhan mati enggak? Itu aja loh. itu syahadat itu. Jadi Tuhanmu mati enggak? Matilah kan itu di situ. Saya akan mati, saya akan bangkit. Jadi Tuhanmu mati juga nih Dia sekarang. mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan saat ini dia hidup. Sebelum lanjut, saudara, sebelum lanjut, izinkan saya mengucapkan bela sungkawa kepada saudara Kristen ya. Kami turut berduka atas kematian Kau bilang Tuhan. bela sungkawa pun tidak masalah nih. Kalau kau ngejek Tuhan kami, kau Ucap sendiri ngejek, enggak apa-apa. Kau Oke. sendiri kan tak. Oke, Kalau saya lanjutkan. bela sungkawa itu, dengarin. Kalau mau Oke, mengucapkan bela sungkawa saya itu, lanjutkan. dengar dulu. Dari tadi Kalau kan mau mengucapkan Islam bela masih sungkawa, bertanya gimana saya akan pertanyaan. harus saat itu meninggal baru mengucapin bela sungkawa. Masa yang Ya, ini diberitakan kematian Tuhan kok nggak boleh bela Gimana sungkawa? sih? Itu hebat Tuhan mati kok hebat Dia dari mana gitu Dia loh. membangkitkan orang. Itu Oke. hebatnya. Saya mau jelasin dulu ya. Gimana? Saya mau jelasin tanya dulu. lagi. Itu mujizat Tuhan kami. Saya mau jelasin Gimana dulu. mujizat Allah? Mau jelasin. Tunjukkan Mau satu nggak? mujizat Dengarin. dari Tuhan kamu. Waduh. Islam. Coba tunjukkan satu aja. Nah, hebat dari mana? Tuhan kok mati, hebatnya di mana mati? Saya mau jelaskan dulu ya. Hebatnya dia bangkit. Mati saudara. Bang, mau jawab. Bang, mau jawab.
masih di kuburan. Masa nggak dikasih Ini, kesempatan? aduh, Tadi kan Bapak, nanya ini satu-satu. adik-adik ini yang cowok-cowok ini kayak perempuan loh. Iya. Ini bapak-bapak yang tua-tua ini kayak laki-laki. loh. Ini laki-laki bingung. Mana ada bapak-bapak ibu-ibu. Oke, ibu-ibu ya, kayak ibu-ibu ya. Balik apa ya? Ini nih kalau debat ke isi muslim kayak di pasar. Sudahlah, kalau Paulino masih anak-anak, ya jangan menjadi dewasa. Kalau saya anak-anak Apa? coba jawab pertanyaan saya. Apa? Kan kamu bilang kok Tuhan mati. Ya hebatnya Tuhan kami dia bangkit. Ya kalau mati tuh hebat dari mana, Dek? Nih makanya mau bilang Roma 5 ayat 8. Kenapa kamu mati kok hebat? Allah menunjukkan kasihnya kepada kita dalam hal ini. Iya, Ketika benar. kita masih berdosa, Dia nggak Kristus tahu. telah mati untuk kita. Begitu. Tadi yang dikatakan tidak akan mati Itu siapa makanya itu? logikanya Islam. Diam dulu Paulino, ya. Diam dulu, gantian gitu loh. Oke, tadi yang Yesus katakan ada yang tidak akan mati. Itu siapa? Yesus atau bukan? Jangan mau ditoko-tokoi. Itu apa ya? Kan kalau sebelum menjawab kan berpikir dulu abangku. Lah iya, kan di situ Yesus yang berkata, ada satu orang yang tidak akan mati. Nah, Ya muridnya Dito. Baca aja lu nggak bisa. Lebih hebat muridnya. Ini Pak Preming makin tua makin nggak bener ah. Ya coba Ari, yang di Lukas 9 nomor 27 tadi, yang masih hidup sampai sekarang dan tidak akan mati itu siapa? Bang, jujur ya, kalau yang untuk Ada ayat 3. yang abang sebutkan Ada tadi itu 3. aku nyerah karena nggak bisa aku. Ada 3. Ngarang, nggak mau. Itulah. Yang pertama Itu. Yang pertama Elia yang Apakah di situ ada Elia, Pak Musa. Preming? Aduh. Yang ketiga Loh, kan kata kamu yang hidup. Minta tolong Kata untuk kamu kan teman-teman yang kita hidup. yang naik di Komal ini, jangan berikan selalu dia pertanyaan untuk kami. Sekali kasih pertanyaan ke dia. Aduh, Kita jawab bocil nggak? diem lah, bocil lah. Dari Tuh, tadi ada dia kasih ini loh. pertanyaan terus sama kita. Coba kita kasih pertanyaan. Kita jawab nggak? Oh Dia baru akan framing terus. masuk. Oh baru masuk, sok-sok hebat kali deh. Iya ini rival. Aduh. Jadi menurut kalian, Menurut kalian dari tadi kamu nanya terus, coba saya nanya. menurut kalian ini perkataan Yesus yang kalian ikuti atau tanya aja, Bang. perkataan bapak-bapak gereja? Ini debat mau nanya Kristen atau saling bertanya sih? Ini diturunin aja, baru blender si Paulino ini mengganggu. Enggak. Ini debat diskusi kusir namanya. santai ini. Kamu nanya terus. Ini nanti menggoyangkan amarah. Jangan ya Dek ya, belajar dulu jadi dewasa Dek ya. Oke, ini perkataan Yesus yang berkata yang harus kalian percayai. Yesus mengatakan ada satu yang tidak akan mati. Yesus berkata ada satu yang tidak akan mati. Itu Yesus sendiri sampai sekarang hidup. Betul. Nah, yang tadi, nah iya, bangkitnya dari mana kalau dia tidak mati? Dia bangkit Ya bersyukurlah si Dito udah percaya Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Bersyukurlah. Sejak kapan orang tidak mati itu bangkit? Reming, Pak Bang, Reming. itu Yesus ke alam maut, Bang. Ngapain? Ketemu iblis. Tadi aku dengar suaranya, Bang. Iya, ketemu iblis. Itu dia membangkitkan orang-orang yang dikubur itu.
Ya, yang kata kubur pada Ibrani bangkit, begini, yang ada gempa. Ibrani itu tulisan enggak tahu Paulus juga atau itu para siapalah itu kan. Ibrani 2 nomor 14. Dengan kematiannya ia membinasakan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Doktrin dosa waris ini, apakah Yesus mati ketemu Bapa di surga apa ketemu iblis? Oh salah. Dia masuk ke alam maut. Dia Dua-duanya membangkitkan salah orang-orang gitu. mati kubur tuh. Yang berkuasa atas kerajaan maut siapa? Ya dia yang ngebangkitin Bang, jadi dia mengalahkan maut. Maut dikalahkan. Kemudian dia membangkitkan orang-orang kubur gitu. Di toko-tokoinya itu. Ya begitu disuruh jawab.